Edition Chapter 221. Chapter 221. Bab 221, Pixiu Treasure Jar 1. Li Qiye keluar dengan claptrap arogan membuat semua orang terdiam. Kerajaan Selatan Surgawi adalah keberadaan yang sangat kuno, dan Kaisar Abadi Fei yang berasal dari itu. Seseorang harus tahu bahwa Kaisar Immortal Fei Yun benar-benar salah satu kaisar abadi terbesar sepanjang zaman. Legenda mengatakan bahwa penampilan panji terbangnya mampu memurnikan dunia dan menekan segudang dunia. Bocah ini benar-benar durhaka, dia tidak peduli tentang apapun. Bahkan seorang pembudidaya yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi bergumam. Nantian Hudu, sebagai guru nasional, jelas bukan nama. 8 istana orang suci kuno, orang suci Grand Dao, betapa menentangnya ini. Anak ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Pada saat ini, cemberut dingin muncul. Aura kerajaan tersulut ketika seseorang dengan dinginnya berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena beberapa harta di tubuh kamu? Pada saat ini, 6 ahli kerajaan batal menginjak udara untuk tiba, diikuti oleh 6 kavaleri semulus air yang mengalir. Mereka sepenuhnya sinkron seolah-olah 6 kavaleri adalah bagian dari 6 ahli kerajaan. Keenam ahli itu adalah kepala naga sementara 6 kavaleri adalah tubuh naga yang berenang di udara. 6 Raja Jiangzuo, melihat 6 kavaleri dengan lancar mengikuti setiap tindakan kecil dari 6 ahli kerajaan. Seseorang secara emosional berseru, formasi 6 Raja Bijaksana. Legenda mengatakan bahwa 6 Raja Jiangzuo memiliki peta susunan yang ditinggalkan oleh Raja Bijaksana Jiangzuo. Melihat ke-6 ahli kerajaan ini, seseorang bergumam. Banyak orang menjadi pucat saat melihat 6 Raja Jiangzuo. Dari sudut pandang orang suci kuno, hanya satu dari mereka yang tidak perlu ditakuti, tetapi ke-6-nya bersama-sama adalah cerita yang berbeda. Itu menandakan datangnya formasi 6 Raja Bijaksana. Ini adalah formasi menentukan klan yang diciptakan oleh Raja Bijaksana yang tak terkalahkan, sangat menantang surga. Li Qiye telah melihat formasi 6 Bijaksana Jiangzuo sebelumnya. Tentu saja, formasi Jiangzuo tidak sebanding dengan formasi 6 Raja. Jiangzuo hanyalah formasi kecil di terbaik sementara formasi 6 Raja adalah formasi 6 Bijaksana Monise nyata. Li Qiye melirik ke 6 Raja dan dengan tenang berseru, ini bukan urusanmu. Reaksi Li Qiye membuat semua orang tanpa kata-kata. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan dibenci anak itu. Brat, apakah kamu ingin mati? Ke-6 Raja menjadi marah karena mata mereka segera menjadi serius. Ke-6 ahli kerajaan melangkah keluar, dan formasi besar juga diikuti dengan momentum yang ingin membunuh Li Qiye. Tidak aneh jika ke-6 Raja ingin membunuh Li Qiye. Lebih dari 1000 murid, bersama dengan Jiangzuo, dimakamkan oleh Li Qiye, dan klan mereka selalu ingin membalas dendam. Hari ini, mereka secara alami tidak akan membiarkan dia pergi pada pertemuan kebetulan ini. Junior, karena telah menghina kerajaanku, belum terlambat untuk menundukkan kepalamu dan meminta maaf sekarang. Kalau tidak, jangan bermimpi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Pada saat ini, Nantian Hudu dengan dingin menatap Li Qiye dengan aura yang menindas. Di matanya, Li Qiye sudah menjadi ikan yang ditangkap di jaring. Kata-kata Nantian Hudu meninggalkan kekesalan di hati banyak pembudidaya dan sekte kecil, bersama dengan kritik. Raja muda Nantian dengan jelas menusuk Li Qiye terlebih dahulu, tetapi dia bukan pasangan Li Qiye. Sekarang, Li Qiye harus meminta maaf. Meskipun mereka gelisah, mereka tidak bisa melakukan apapun. Sekte-sekte besar dan negara-negara kuat selalu melindungi negara mereka sendiri. Bagi mereka, benar atau salah tidak masalah. Kematian adalah satu-satunya pilihan bagi oposisi mereka. Li Qiye kemudian menyeringai dan berkata, tidak sulit untuk membuat aku pergi. Berikan aku kepala berat kecil Nantian, maka aku akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2. Raja muda Nantian benar-benar marah karena dia diperlakukan ke samping sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia jenius dari Grand Middle Territory. Teladan generasi muda, dia tak tertandingi oleh siapapun. Hari ini, kehidupan dan kematiannya terdengar seperti masalah sepele dari mulut Li Qiye. Bagaimana mungkin dia tidak memuntahkan darah karena marah? Guru, mengapa membuang kata-kata bersamanya? Tangkap saja dia. Raja muda Nantian dengan serius melanjutkan, biarkan dia mengerti bahwa hanya ada kematian karena memprovokasi prestise kerajaan kita. Nantian Hudu kemudian menjulang di atas Li Qiye dan menyatakan, sudah terlambat bagi kamu untuk pergi sekarang. Kecuali jika kamu melumpuhkan lengan dan kaki kamu bersama dengan kultivasi kamu. Kerajaan aku kemudian akan berbelas kasih dan mengampuni hidup kamu. Petik 2. Omong kosongmu penuh bau busuk. Li Qiye mengucapkan raungan panjang dengan energi darahnya yang melonjak. Dia mengayunkan kedua tangannya ke bawah dengan kekuatan yang tak terhitung seperti penindasan banyak gunung suci. Hentikan.
Nantian Hudu juga berteriak ketika gerbang istananya terbuka lebar dan bergerak untuk menutupi Li Qiye. Boom! Lengan Li Qiye menghancurkan bumi di sekitarnya saat gunung-gunung runtuh, tetapi itu tidak membahayakan Nantian Hudu sedikit pun. Selain itu, dunia di depan Li Qiye telah berubah. Tidak ada tanah pemakaman mayat kuno surgawi atau sungai dunia bawah. Di depannya adalah dunia yang luas, dan pukulan kuatnya sebelumnya menghantam hamparan tak berujung ini. Dan pada saat ini, 8 istana nasib muncul di atas kepala Nantian Hudu. Istana Master adalah yang terbesar, dan 7 istana nasib lainnya berputar di sekitar Sang Master. 8 istana mampu membentuk dunia dan kerajaan mereka sendiri, dan itu menyedot Li Qiye di dalam hanya dalam sekejap. Serangan Li Qiye hanya menyerang bagian dalam dunia ini dan tidak bisa menyakiti Nantian Hudu. 8 istana membentuk kerajaan. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang menjadi ngeri. Ini adalah bagian yang menakutkan dari 8 istana Sein kuno. Penggarap memiliki 3 peluang sepanjang hidup mereka untuk membuka istana nasib. Ini berarti bahwa begitu mereka mencapai alam Sein kuno, mereka akan memiliki 4 istana nasib. Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi orang suci kuno. Tetapi bagi para jenius, 4 istana takdir hanyalah batas minimum. Semakin banyak istana nasib seseorang menjamin lebih banyak kekuatan dan jalan yang lebih tinggi di masa depan. Mungkin, itu akan menjadi jalan di mana mereka bisa memikul kehendak surga dan menjadi kaisar abadi. 4 istana membentuk wilayah, 8 istana membentuk kerajaan, dan 12 istana membentuk surga. Orang-orang takut 8 istana orang suci purba karena mereka dapat membunuh musuh-musuh mereka tanpa melakukan apa-apa. Ke-8 istana Grand Dao Sains menantang surga. Kerajaan mereka yang terbentuk dari 8 istana akan mendapatkan kekuatan kerajaan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka tanpa menggunakan harta dan hukum pahala. 8 istana membentuk kerajaan, menghasilkan kekuatan yang mampu memukul mundur 10.000 musuh, benar-benar menakutkan. Seorang suci kuno dari generasi sebelumnya berseru setelah melihat Li Qiye tersedot ke dalam dunia 8 istana. Terhadap lawan yang sangat kuat seperti ini, bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri. Terperangkap di dalam kerajaan, Li Qiye melihat sekeliling untuk melihat pemandangan indah dengan gunung dan sungai, vitalitas tanpa akhir. Seolah-olah ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menghuni dan menyembah hamparan ini. Berat, hari ini adalah pemakamanmu. Pada titik ini, suara Nantian Hudu bergema dari atas di dalam dunia ini. Suaranya sangat memerintah. Di dalam dunia yang diciptakan oleh 8 istana ini, ia adalah eksistensi tertinggi, dewa dengan otoritas yang tak tertandingi. Setelah suaranya turun, tinju besar yang meliputi langit mengikuti dan mengarah ke Li Qiye. Break for me. Li Qiye meraung dan roda kehidupannya diputar dengan laut darah yin yang bergelombang. Bulan darah dan matahari muncul saat Kunpeng melintasi langit. Kedua lengan Li Qiye mengayun keluar dan disertai oleh 2 sayap Kunpeng tepat di belakang mereka, seperti 2 bilah ilahi yang mengiris bagian dunia ini. Boom, boom. Namun, tinju Li Qiye yang berisi kekuatan tak terukur masih tidak mampu menghancurkan tinju raksasa di langit. Jika kekuatan Li Qiye mampu membelah gunung suci, maka tinju raksasa ini memiliki kekuatan seluruh dunia karena ini adalah 8 istana dunia Nantian Hudu. Dibandingkan dengan seluruh dunia, Li Qiye hanya serangga. Bagaimana dia bisa bersaing dengan semua energi yang terkumpul di tempat ini? Rumble. Di bawah tekanan gerindra tinju raksasa, Li Qiye beralih dari serangan ke pertahanan. Kedua tangannya terdorong ke langit dan kepalan tangan raksasa yang mendekat, tetapi bahkan fisik penindasannya yang neraka tidak dapat menghentikan kekuatan kerajaan. Semburan suara keras bergema saat bumi di bawah kaki Li Qiye mulai terfragmentasi. Kreng, kreng krek. Pecahnya bumi bahkan bisa didengar oleh para pembudidaya di luar. Dengan Li Qiye di tengah, bagian besar bumi di bawah kakinya mulai membelah. Boom! Suara tinju raksasa lainnya meningkat, dan setengah dari tubuh Li Qiye ada di bawah tanah. Kedua tangannya ditekuk dari penindasan ketika tulang-tulangnya di sekujur tubuhnya bergetar seolah-olah mereka bisa pecah berkeping-keping kapan saja. Pada saat ini, wajah Li Qiye memerah. Bahkan dengan pengerahan kekuatan penuh dari kekuatannya, itu masih tidak cukup untuk menghentikan tinju raksasa ini yang menekannya. Inilah kekuatan dunia ini. Li Qiye tidak punya cara untuk menghentikannya saat berada di dalam Grand Dao Sein. Bagaimana orang bisa menolak kekuatan kerajaan 8 istana? Melihat pemandangan seperti itu, belum lagi makhluk tercerahkan, bahkan orang suci kuno menjadi pucat seperti selembar kertas. Bertemu dengan Grand Dao Sein, bahkan pencapaian besar yang harus dijalankan Grand Sein karena mereka bukan pasangan yang cocok. Bocah ini benar-benar menumbuhkan tubuh abadi-abadi. Dia masih belum mati saat berada di bawah kekuatan penghancuran kerajaan. Banyak pembudidaya iri pada Li Qiye yang masih berhasil berjuang. Ah, immortal fisik yang hebat. Ini adalah barang yang menyebabkan air liur bagi banyak orang.
Seorang kultivar yang lebih muda mencibir dan berkomentar, jadi bagaimana jika itu adalah tubuh abadi-abadi? Dia masih sekarat di bawah kekuatan 8 istana Sein kuno. Hal bodoh ini mencoba menentang seorang Grand Dao suci dengan penanaman yang dangkal, benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Petik 2. Raja Muda Nantian, setelah melihat perjuangan menyakitkan Li Qiye, cukup senang. Dia juga mencibir dan berkata, fisik immortal tertinggi. Dia masih berjuang melawan kematiannya saat ini. Petik 2. Junior, serahkan fisik immortal tertinggi kamu dan aku akan mengampuni kamu. Jika tidak, aku perlahan akan menyiksa kamu sampai kamu menyerahkannya. Pada saat itu, kamu akan memahami nasib di mana hidup lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Di dalam kerajaan 8 istana, suara Nantian Hudu turun seperti penguasa wilayah ini yang memerintah atas kehidupan semua eksistensi di dalam. Tidak ada keraguan bahwa Nantian Hudu tergoda oleh immortal Li Qiye dan tidak terburu-buru untuk membunuh. Dia memilih untuk perlahan-lahan menggiling Li Qiye sebagai gantinya. Jangan terlalu sombong. Wajah Li Qiye memerah. Dia masih menggerakkan tinjunya sendiri. Dan dia mencibir dan berkata, hasilnya masih belum diputuskan. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 222. Chapter 222. Bab 222, Pixiu Treasure Jar 2. Hal kecil yang naif. Pertama-tama aku akan mematahkan semua tulangmu. Suara kejam Nantian Hudu berdering. Dalam sekejap mata, tinju besarnya bersinar dengan gelombang dan gelombang cahaya saat kekuatannya meningkat. Bang! Li Qiye mengalami kesulitan menanggung pukulan kali ini. Dia memuntahkan seteguk darah. Nak, berserah. Kalau tidak, kamu akan berteriak berkali-kali sampai kamu menerima dosa kamu. Suara Nantian Hudu jatuh sekali lagi. Kamu hanya kerajaan 8 istana. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan mengakhiri aku? Pada saat itu, Li Qiye melolong dengan tawa dan tidak lagi menahan apapun. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Untuk sesaat, cahaya terang dan terik ini menyilaukan menyinari seluruh dunia ini. Di bawah cahaya ini, sepertinya semuanya diputihkan menjadi transparansi. Apa yang terjadi? Semburan cahaya tiba-tiba yang meledak seolah-olah itu adalah awal dari kekacauan primordial, pecah dari dalam kerajaan 8 istana. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menjadi heran melihat pemandangan seperti itu. Kehendak surga adalah milikku, Li Qiye meraung keras. Belum lagi kerajaan, bahkan dunia luar tiba-tiba redup. Seolah-olah bintang-bintang jatuh, seolah-olah kehendak surga tertinggi sedang mencurahkan energi yang tak ada habisnya. Dalam sepersekian detik, sepertinya semua lampu di dunia ini berkumpul di tubuh Li Qiye. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga menghancurkan dunia. Akhirnya, celah robek dari dalam kerajaan 8 istana. Li Qiye terbang mundur dari kerajaan. Meskipun masih ada setitik darah di sudut bibirnya ketika dia memiliki pandangan tertekan, pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya yang tak berujung. Pada saat ini, bintang-bintang melayang di sekitar tubuh Li Qiye. Bintang-bintang ini seukuran ibu jari dan melayang di sekitarnya bersama dengan matahari dan bulan yang bergelombang. Celestial ini terbentuk menjadi gumpalan cahaya perak saat mereka berputar tanpa henti. Bagian yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa ada sepotong langit biru dengan bayangan yang dalam dan dalam. Kehendak surga berakar di dalam karena berkuasa atas semua hukum dunia dan segudang dao. Heaven Will's Secret Law, melihat situasi Li Qiye, seseorang menarik napas dingin dan berseru dengan takjub, rahasia abadi cahaya abadi Kaisar Minren dari legenda. Setelah mendengar ini, semua orang berubah emosional. Heaven's Will Secret Law, ini merepresentasikan pencapaian tertinggi dalam kehidupan seorang kaisar abadi yang tak terkalahkan. Meskipun kaisar immortal mungkin menciptakan banyak hukum kaisar selama hidup mereka, pada akhirnya, kekalahan nyata ada di dalam hukum rahasia surga. Itu hanya bisa dibuat setelah memikul kehendak surga karena, bersama dengan kekuatannya, itu berisi misteri surga itu sendiri. Beberapa hukum kaisar diciptakan pada usia muda, dan mereka diperkuat oleh Dao Kaisar setelah mencapai kaisar abadi untuk akhirnya menjadi hukum kaisar nyata. Namun, tanpa memikul kehendak surga, mustahil untuk membuat hukum rahasia. Tidak ada yang sebanding dengan hukum rahasia paling kuat di dunia ini di luar 9 tulisan suci. Tetapi bagi dunia, tulisan suci hanyalah bagian dari legenda. Nantian Hudu tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir setelah melihat hukum rahasia. Ayo, buka mataku dan tunjukkan padaku betapa kuatnya 8 istana kuno Sein adalah. Bahkan dengan darah menetes dari sudut mulutnya, Li Qiye tampak seperti raja sejati surga, menghiasi langit biru di atas dengan bintang-bintang melayang di sekitarnya. Pada titik ini, banyak orang dari kerajaan selatan surgawi sangat kecewa, terutama Raja Muda Nantian. Dia memerah mata karena cemburu.
Bocah ini sudah menumbuhkan fisik immortal yang tamak, tapi dia benar-benar melatih hukum rahasia juga. Bukankah surga yang legendaris akan menghilangkan hukum rahasia dupa sekte kuno? Melihat hukum rahasia yang dibuat oleh Kaisar Abadi Minren muncul dari Li Qiye, seseorang tidak bisa tidak bertanya dengan pelan. Heaven Will Secret Law. Ekspresi Nantian Hudu berubah dingin ketika dia mencibir. Dengan kultivasi kamu, bahkan hukum rahasia tidak dapat mengubah nasib kamu. Hanya kematian yang terletak pada akhirnya. Setelah cemoohannya, ia memanggil sebuah toples harta karun. Divine Beast Protector, keluar. Nantian Hudu meraung dan tiba-tiba, semua energi darahnya mengalir ke dalam tabung harta. Dalam detik ini, aura binatang buas yang tak ada habisnya melonjak dari tabung. Bang bang bang, semburan suara gemuruh terdengar. Guci harta karun itu tenggelam di kerajaan 8 istana Nantian Hudu. Dalam sekejap, kekuatan kerajaan, bersama dengan energi darah, memasuki toples. Pada saat ini, auman keras seekor binatang muncul. Raungan binatang buas ini tidak hanya mengejutkan para pembudidaya di dekatnya, membuat kaki mereka lemah, tetapi juga mengejutkan banyak dari korban bumi yang penuh sesak di kejauhan. Seekor binatang raksasa melompat keluar dari tabung harta karun, menciptakan kekacauan di antara para penonton. Tubuh binatang ini bahkan lebih besar dari gunung yang tinggi. Aura yang menakutkan datang dari zaman kuno, menuntut rasa hormat dari orang lain seperti binatang ilahi turun ke dunia fana. Semua makhluk yang lebih lemah dan tidak signifikan merasakan ketakutan yang paling mendasar. Divine Beast Pixiu. Semua orang kehilangan warna ketika binatang raksasa ini melompat keluar. Pixiu Treasure Jar, treasure kehidupan Raja Surgawi yang selalu diturunkan oleh Kerajaan Selatan Surgawi. Hanya harta kehidupan Raja Surgawi. Tapi ini adalah guru nasional kerajaan. Petik 2. Setelah mendengar ini, seorang junior mempertanyakannya. Guru nasional kerajaan harus menggunakan harta paragon kehidupan Saleah. Mengapa dia menggunakan harta kehidupan Raja Surgawi seperti ini? Asal-usul Guci ini sangat mengejutkan. Tetapi sayangnya, tuannya meninggal pada usia muda. Raja kerajaan ini melanjutkan gumamannya. Kerajaan Selatan Surgawi merebutnya dari tangan orang lain. Guci ini disempurnakan dari Dao Bone of the Heavenly Beast Pixiu. Petik 2. Harta karun ini dibuat dari tulang Dao dari binatang surgawi. Pixiu pernah menjadi jenius sebelum jatuh ke tangan Kerajaan Selatan Surgawi. Meskipun Pixiu binatang surgawi bukan Pixiu yang asli dan tidak bisa dibandingkan dengan warisan binatang ilahi, ia mengandung garis keturunan Pixiu binatang suci dan kekuatannya sangat tangguh. Jenius ini mencapai ranah Raja Surgawi tetapi, pada akhirnya, ia mati di tangan kerajaan, dan harta ini juga jatuh ke tangan mereka. Menggunakan kerajaan istana takdirnya untuk merawat binatang buas itu, dan bahkan menyebutnya sebagai pelindung binatang suci. Grand Dao Saint, prestasi seperti ini sudah melebihi prestasi seumur hidup aku. Seorang suci kuno dari generasi sebelumnya tidak bisa membantu tetapi menyesali pemandangan seperti itu. Divine Beast Protector Nantian Hudu hanya untuk kerajaan 8 istananya sendiri. Dia benar-benar menggunakan kerajaannya untuk memperkuat harta kehidupan Raja Surgawi ini dan merawat Pixiu Dao Bone di dalam istana nasibnya. Ini di luar imajinasi siapapun. Tidak ada harta kehidupan terkuat. Hanya harta kehidupan yang paling cocok. Seorang raja kerajaan diam-diam menyatakan. Meskipun orang mengatakan bahwa semakin tinggi pangkat harta kehidupan, semakin kuat itu, namun, ini hanya pada prinsipnya. Sebagai contoh, seseorang bisa menjadi Royal Noble tetapi hanya bisa menggunakan 30% dari harta karun kehidupan saleh, atau bahkan hanya 10 atau 20%. Mereka juga membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk mengaktifkan harta karun level ini. Jar harta Pixiu ini sangat cocok untuk Nantian Hudu dan kerajaan 8 istananya. Dia bisa melepaskan kekuatan yang tidak terpikirkan yang berpotensi lebih kuat daripada seorang pembudidaya biasa yang menggunakan harta sejati paragon saleh. Junior, terima kematianmu. Nantian Hudu meraung dengan energi darahnya sambil mengendalikan toples. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat Pixiu menggeram, dan cakar raksasa segera dianiaya ke arah Li Qiye. Aktifkan, saat cakar Pixiu mendekat, belum lagi orang lain. Bahkan ekspresi Li Qiye meredup. Dia mengeluarkan teriakan perang ketika langit biru yang tinggi tiba-tiba mengumpulkan energi dari dunia, menyalurkannya tanpa henti ke tubuh Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye tampaknya telah berubah menjadi raksasa. Saat avatar ini muncul, langit biru menggantikan cakrawala karena masing-masing bintang besar bisa menenggelamkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Li Qiye, seperti lubang hitam tak berdasar, melahap semua energi dunia seperti banjir. Semua kekuatan Grand Dao juga melekat pada tubuhnya. Bagian terburuknya adalah lautan darah yin yang Li Qiye tak berujung seperti energi darah para dewa. Itu mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kekuatan bertarungnya melonjak dengan vitalitas tanpa batas. Pada detik ini,
Li Qiye berubah menjadi cahaya matahari dan melepaskan kekuatan ini. Boom! Avatar Li Qiye sebenarnya berhasil memblokir cakar Pixiu. Meskipun tubuh Li Qiye berdetak mundur, dia masih bertahan dengan pukulan itu. Ini tidak mungkin. Anak ini jelas bukan bahkan seorang bangsawan kerajaan. Bagaimana dia bisa menghentikan pukulan sebesar ini? Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Ini tidak masuk akal, benar-benar keajaiban. Heaven Will's Secret Law. Melihat tampilan seperti itu menyebabkan banyak orang menjadi gila. Will Heaven's Secret benar-benar memicu kegilaan bagi banyak warisan. Harta yang tiada taranya, lautan yin yang dari darah, bersama dengan hukum rahasia, kekuatan ini tidak terbayangkan. Beast Raging Against the World. Pada saat ini, Nantian Hudu akhirnya mengungkapkan serangan pembunuhannya dan menggunakan hukum kaisarnya. Dalam sekejap, aura kaisar meliputi langit saat rune Emperor jatuh. Nantian Hudu berubah menjadi binatang buas yang kekal dan memiliki kehadiran suci. Dalam sekejap mata, Pixiu menjadi lebih besar saat memancarkan napas seorang kaisar. Beast Raging Against the World. Seseorang trauma dan berseru secara emosional, sebuah hukum kaisar yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Fei Yang. Tidakkah orang mengatakan bahwa Kaisar Abadi Fei Yang tidak meninggalkan hukum kaisar untuk Kerajaan Selatan Surgawi? Bagaimana bisa masih ada hukum kaisar dari Fei Yang? Seorang lelaki tua yang tidak bisa diam bergumam saat melihat Nantian Hudu menggunakan teknik pembunuhannya. Kerajaan Selatan Surgawi memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun. Kaisar Abadi Fei Yang adalah salah satu kaisar abadi yang paling kuat dan luar biasa sejak awal waktu. Meskipun dia berasal dari Kerajaan Selatan Surgawi, dia sebenarnya menentang mereka sebelumnya. Sejak usia muda, dia meninggalkan kerajaan dan tidak pernah kembali sesudahnya. Generasi mendatang tidak tahu alasannya. Singkatnya, meskipun dia berasal dari kerajaan, dia tidak mengakui dirinya sebagai muridnya. Dia bahkan tidak meninggalkan warisan Dao untuk kerajaan. Karena itu, sebuah bangsa kuno seperti Kerajaan Selatan Surgawi tidak menyebut dirinya kerajaan kuno, tetapi hanya sebuah kerajaan. 1. Avatar adalah terjemahan yang sangat longgar. Pikiran awal pertama aku adalah gambar magis paling literal, atau gambar Dao, Buddha. Istilah ini berasal dari agama Buddha, biasanya digunakan untuk menggambarkan para dewa Buddha. Dalam hal ini, itu adalah gambar raksasa besar Li Qiye. Perhatikan bahwa ini bukan tubuh fisik. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Emperor's Domination Chapter 223. Chapter 223. Babak 223. Iblis fisik menyerap surga 1. Boom. Ditemani oleh ledakan mengerikan, cakar Pixiu mengetuk Li Qiye terbang menjauh, menyebabkan dia dengan gila-gilaan menyemburkan darah. Dengan undang-undang kaisar yang mendukung, Pixiu tampaknya menjadi binatang kaisar dan menjadi sangat kuat. Howl, dengan tangisan keras, binatang raksasa itu membuka mulutnya, bertujuan untuk menelan Li Qiye. Mulutnya yang berdarah raksasa mampu menelan para dewa bersama dengan matahari dan bulan, bahkan Sovereign Surgawi akan kehilangan warna mereka di adegan yang mengerikan. Sekarang, pada titik ini, Li Qiye memiliki 6 Dao Sword di tangannya. Yang aneh adalah bahwa, pada saat ini, Six Dao Sword terbelah menjadi 2 pedang. Yayasan primordial dari 6 Dao Lotus dan Evil Tipatri dipisahkan menjadi 2 pedang yang berbeda. Pengingat kehidupan fana, Li Qiye berteriak ketika kedua pedang itu terbang ke udara. Dalam sekejap mata, 2 pohon raksasa tumbuh dari tangan Li Qiye. Salah satunya adalah 6 Dao Lotus yang menjulang tinggi ke langit, yang lainnya adalah Evil Tipatri, tinju jahat yang menembus cakrawala. 1 pedang di yang ekstrim, 1 pedang di yin yang ekstrim, 1 pedang kebenaran sejati, 1 pedang kejahatan paling luar biasa. Dengan energi penuh semangat, kedua pedang menembus dengan kekuatan mereka yang berbeda. Satu sisi melahirkan dewa sedangkan sisi lain melahirkan iblis. Hanya dalam sekejap, ada banyak sekali keberadaan yang muncul di dalam 2 pedang untuk membentuk dunia yang penuh dengan para jenius. 1 pedang menciptakan 1 era. Pedang ini telah mencapai dunia yang tak terduga. Ini adalah pedang kemahiran fana dari Trifinese Sword Art Li Qiye. Plus, pedang ini juga membawa kekuatan ilahi dari 6 Dao Sword. Plaf. Pedang yang bertarung melawan langit menghalangi mulut Pixiu yang ganas, membuatnya tidak bisa menggigit. Melihat pedang seperti itu, mata Bai Jianzhen yang terampil memancarkan sinar dingin saat niat pedangnya melonjak. Dia tahu pedang Dao lebih dari siapapun, dan dia memahami kekuatan pedang ini dan juga penguasaan Li Qiye dalam Samadhi Sword Dao. Pedang berubah menjadi makhluk hidup dan membentuk dunia. Ini berarti bahwa Li Qiye memiliki prestasi luar biasa di jalur pedang. Tatapannya menjadi lebih gelisah saat kilau dingin muncul saat dia menatap Li Qiye untuk waktu yang lama. Li Qiye yang lebih kuat ada di pedang Dao. Semakin bersemangat dia karena telah menemukan lawan yang langka.
Orang hanya bisa menebak keheranannya jika dia mengetahui bahwa pedang Dao, bagi Li Qiye, hanya sesuatu yang alami, sesuatu yang mirip dengan seorang ahli yang mampu menulis ayat-ayat yang paling indah begitu sikatnya menyentuh kertas, dan bahwa itu bukan cita-cita utamanya. Adapun Saint Child Baozu, hanya ada permusuhan ekstrim di matanya. Dia menganggap Li Qiye sebagai musuh terbesarnya untuk menumbuhkan Hell Suppressing Godly Fisik. Namun, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Li Qiye tidak hanya terbatas pada fisiknya. Monster seperti itu adalah ancaman mengerikan baginya. Mati. Nantian Hudu meraung ketika 8 istananya diterangi di atas kepalanya. Semua esensi kehidupan kembali ke kerajaan 8 istana dan dia menggunakan energi kehidupan yang luas ini untuk memberi daya pada Pixiu. Pada saat ini, Pixiu tampak hidup kembali dengan kedua matanya seterang matahari. Mulutnya terus-menerus menggigit pedang Li Qiye yang menusuk langit sampai ujung pedang Li Qiye mulai kehilangan cahayanya. Namun, Six Dao Sword dibuat dari yayasan primordial dewa sejati. Bagaimana mungkin mudah bagi Pixiu untuk menggigit pedangnya? Apakah ini pedang kaisar? Melihat properti yang menentang surga dari 6 Dao Sword Li Qiye, banyak orang menjadi mengamuk karena kecemburuan. Mereka menyadari bahwa bahkan jika pedangnya bukan kaisar pedang, itu kemungkinan tidak terlalu jauh. Saudara Nantian, biarkan kami membantu kamu. Melihat kekuatan Li Qiye, salah satu dari 6 Raja Jiangzuo mengucapkan teriakan. Tidak perlu. Nantian Hudu menjawab dengan muram karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin segera membunuh Li Qiye karena lebih baik menangkapnya hidup-hidup. Boom! Sebelum Nantian Hudu bisa menolak tawaran itu, kekuatan ilahi dan besar muncul. 6 raja memanggil formasi yang segera mencakup 6 raja, bersama dengan kavaleri mereka, ke posisi yang tepat. Growl! Raungan naga bergema. Pada saat ini, Azure Dragon besar bercokol di langit. Naga Azure ini menempuh jarak bermil-mil dan sangat besar. Setiap potongan sisiknya memancarkan cahaya dingin dan biru. Formasi Raja Bijaksana. Melihat pemandangan seperti itu, seorang Raja Kuil berteriak dengan cemas. Ini adalah salah satu transformasi dari formasi Wise Monarch, Dragon. Banyak orang ngeri melihat naga raksasa Azure berputar-putar di udara. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar. Seekor naga mencengkeram urat gunung setebal itu menuju Li Qiye dan menggenggamnya dalam sekejap. Kehendak surga terserah aku. Li Qiye mengeluarkan tangisan ketika bintang-bintang yang melayang-layang di sekujur tubuhnya bersinar dengan indah. Setiap bintang tampaknya berubah menjadi langit yang luas, membentuk dunianya sendiri untuk menghentikan cakar naga dari menggenggam Li Qiye. Namun, kekuatan cakar naga ini tidak kurang dari gigitan Pixiu. Di bawah cengkeramannya, hukum rahasia kehendak surga masih tidak dapat membebaskan diri. Junior, kamu membunuh orang-orang Jiangzuo klan kami dan juga keturunanku. Darahmu ternoda oleh darah anak-anak kita. Jika kamu menyerah sekarang, untungnya kami akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Azure Dragon membuka mulutnya dan dari sana terdengar suara salah satu dari 6 raja. Setelah 6 raja mengungkapkan niat mereka, ekspresi Nantian Hudu menjadi sangat gelap dan cemberut karena dia memiliki ketidakpuasan di hatinya. Namun, dia tidak bisa secara terbuka menunjukkannya pada detik ini karena formasi mereka sulit ditangani. Faktanya, semua orang memperhatikan bahwa Nantian Hudu tidak menggunakan semua kekuatannya karena dia ingin menangkap Li Qiye hidup-hidup. Sekarang Six Kings juga membantu dengan 6 kavaleri yang berubah menjadi formasi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Grand Dao Saint Nantian Hudu. Para penonton, pada titik ini, saling memandang. Mereka semua mengerti bahwa baik Nantian Hudu dan Six Jiangzuo Kings tidak ingin membunuh Li Qiye. Kata-kata berbunga 6 raja menyatakan bahwa niat mereka adalah untuk membalas dendam. Tetapi kebenaran kemungkinan besar bahwa mereka ingin menangkap Li Qiye, dan gagasan yang sama diterapkan pada Nantian Hudu. Pada saat ini, semua karakter hebat mengerti bahwa balas dendam dan keluhan tidak masalah. Satu-satunya fakta yang tidak terpisahkan adalah bahwa Li Qiye membawa hukum rahasia kehendak surga dan hukum fisik keabadian tertinggi. Kedua hal ini diinginkan oleh siapapun di dunia ini, warisan apapun, bangsa apapun, termasuk garis keturunan Kaisar Immortal. Hari ini, bahkan jika mereka menangkap Li Qiye, sekte kuno dupa pembersihan yang ditolak tidak akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, bukankah itu tugas yang mudah untuk mengeluarkan hukum rahasia dan hukum fisik? Dalam sebuah trais, bukan hanya 1 atau 2 orang yang tergoda. Hati banyak master sekte besar dan raja suci berdetak kencang. Bahkan beberapa makhluk tua yang tidak mati memiliki mata yang menakutkan di mata mereka. Menangkap Li Qiye berarti mendapatkan hukum rahasia dan hukum fisik. Namun, ini juga berarti menjadi musuh dengan klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi. Karakter hebat ini saling melirik satu sama lain sambil merenungkan tentang menangkap Li Qiye. Santo anak Baozu tidak bisa tidak melihat para tetua sekolahnya, dan dia merencanakannya.
Dia ingin segera menangkap Li Qiye untuk mendapatkan pengejaran seumur hidup dari Hell Suppressing Godly Physique. Di sela-sela, melihat Li Qiye melawan dua musuh sendirian, Raja Muda Nantian marah karena kecemburuan. Sebagai keturunan kerajaan selatan surgawi, ia masih tidak memiliki hukum rahasia surga. Tidak, seluruh kerajaan mereka tidak memiliki satu hukum rahasia, namun bocah nakal di depannya ini memilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Dia sedikit menyesal pada saat ini. Jika di Spatial Realm Fragment masih di tangannya, dia akan bekerja sama dengan guru nasional untuk menangkap Li Qiye hidup-hidup. Bagaimana kedua hukum bisa lepas dari genggamannya pada saat itu? Sayangnya, di spasialnya menjebak Li Xuangyan dan Chen Baojiao, bersama dengan kereta perunggu Tetra War, sekarang. Sebelum itu bisa membunuh dua gadis bersama dengan menekan kereta, dia tidak bisa memanggil di spasial kembali. Junior, belum terlambat untuk menyerah ke kerajaan selatan surgawi aku. Selama kamu menyerah, kami akan menunjukkan belas kasihan dan tidak mempersulitmu. Pada saat ini, Nantian Hudu menyatakan dengan suara yang dalam. Nantian Hudu secara alami tidak akan membiarkan 6 Raja Jiangzuo mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah ia mengetahui tujuan mereka. Karena itu, ia mulai membujuk Li Qiye agar menyerah agar mendapatkan kedua undang-undang itu. Apakah kamu semua benar-benar berpikir aku adalah seekor ikan di atas talenan? Li Qiye kemudian dengan marah meraung, buka. Saat kata itu keluar, suara gemuruh meledak. Pada saat ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Roda kehidupan Li Qiye terbuka lebar ketika semua energi darah mulai bergulir dari lautan darah yin yang ke dalam tubuh Li Qiye. Tetapi pada saat ini, ada matahari keemasan dan bulan ilahi melompat keluar dari lautan darah. Undang-undang Merit Sun Merit yang berputar pada awalnya menyulut vitalitas dan umur panjang darah ke fisik batin Li Qiye. Tetapi sekarang, ada bulan ilahi dan matahari keemasan dari lautan darah yin yang terhubung dengan bulan dan matahari bulan teknik. Boom! Setelah ledakan keras, banjir api roh matahari ekstrim mengalir keluar dari tubuh Li Qiye. Pada saat yang sama, bulan ilahi yang tergantung di langit biru langit surga memancarkan sinar bulan yang tak berujung. Bang bang bang, matahari keemasan dan bulan ilahi selaras pada saat yang bersamaan, menyebabkan energi dari lautan darah yin yang berlipat ganda beberapa kali sambil mengalir ke fisik Li Qiye. Ini menyebabkan kecakapan pertempuran Li Qiye melambung dengan panik. Boom! The Mortal Finesse Sword juga beresonansi dengan kekuatan pertempuran Li Qiye yang melonjak. Awalnya itu adalah satu pedang yang menciptakan satu dunia, sekarang, itu adalah satu pedang yang menciptakan dua dunia, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Sementara itu, langit biru di atas kepala Li Qiye mencurahkan lebih banyak bintang di sekitar tubuh Li Qiye. Tubuhnya, pada titik ini, memancarkan helaian cahaya bintang yang tak berujung yang mulai membuka paksa cakar naga. 1. Samadhi, istilah Samadhi, berasal dari akar samada, yang berarti, mengumpulkan, atau, menyatukan, dan dengan demikian sering diterjemahkan sebagai konsentrasi, atau, penyatuan pikiran. Cara mudah untuk memikirkannya hanyalah pencerahan di pedang dao. Dalam konteks novel ini, itu akan menjadi 3 pedang, surga, bumi, manusia yang semuanya tercakup bersama. Emperor's Domination Chapter 224. Chapter 224. Bab 224. Iblis Fisik Melahap Surga 2. Apakah ini harta abadi Kaisar Abadi? Banyak karakter agung terkejut setelah melihat kekuatan laut darah yin yang. Mata Bai Jianzhen bersinar dengan sinar dingin. Melihat lautan darah yin yang Li Qiye, dia tahu bahwa Li Qiye tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertarungan mereka. Dia menahan, sama seperti dia. Dia juga terkejut karena hanya harta abadi Kaisar Abadi yang akan menciptakan fenomena visual. Ini dia jelas karena harta umur panjangnya juga dari peringkat Kaisar Abadi. Bang bang bang. Gelombang demi gelombang ledakan terdengar saat Li Qiye hendak melarikan diri dari jebakan Pixiu dan Azure Dragon. Junior, ini kamu mencari kematianmu. Nantian Hudu berteriak keras. Suara mendengung meraung ketika Life Will disertai dengan suara gemuruh naik dari belakangnya. Paragon umur panjang berbudi luhur harta melayang naik dan turun di dalam roda kehidupannya, dan itu mencurahkan energi darah saat ini. Dalam sekejap, kekuatan virtuos Paragon segera meletus dari tubuh Nantian Hudu. Growl, Pixiu yang menggigit Li Qiye menjadi lebih kuat dengan energi kaisar yang melonjak. Setelah beberapa kresek, satu pedang Li Qiye yang membentuk teknik dua dunia secara bertahap menjadi tidak mampu menopang dirinya sendiri dan perlahan menyusut dalam ukuran. Boy, mari kita lihat berapa lama lagi yang bisa kamu tahan. Pada saat ini, seluruh tubuh Azure Dragon juga meledak dengan cahaya biru bersama dengan rune formasi. Aura naganya bergulir dengan marah seolah itu adalah Azure Dragon yang asli. Ledakan bergema ketika berbagai bintang yang melayang di sekitar tubuh Li Qiye mulai pecah dari cakar naga. Boom! Di bawah tekanan baik Nantian Hudu dan 6 Raja,
3 pedang kemahiran Li Qiye dan hukum rahasia surga akan kewalahan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah 3 kaki tersisa dari 1 pedang, 2 dunia, dan bintang-bintang yang tak berujung. Rahang Pixiu yang mengerikan dan cakar Azure Dragon yang tajam berada tepat di sebelah tubuhnya. Pluf, Li Qiye dengan gila-gilaan menyemburkan darah saat dia berjuang untuk menahan penindasan Pixiu dan Azure Dragon. Pada saat ini, ada retakan terbentuk di seluruh tubuhnya yang compang-camping ketika darah menodai pakaiannya. Suara retak tulang terdengar sangat jelas. Tulang Li Qiye mulai pecah dari kekuatan penghancuran kedua binatang itu. Itu tidak bisa lagi menanggung beban ini bahkan jika fisik Godly kuat. Pada akhirnya, itu bukan fisik abadi berlian indestructible. Pada saat ini, bahkan Hell Suppressing Godly fisik berada di ambang ledakan. Junior, untuk bisa menahan Divine Beast Protector aku, kamu jelas anak ajaib di antara generasi muda. Jika kamu menyerah sekarang dan tunduk pada kerajaan selatan surgawi aku, kami akan menghargai bakat kamu dan kami juga akan merawat kamu. Kata Nantian Hudu dengan muram. Pada titik ini, Azure Dragon juga membuka mulutnya dan suara salah satu dari 6 raja bergema. Wah, aku juga menghargai bakat. Jika kamu bergabung di bawah panji aku sekarang dan menjadi murid aku, kamu pasti akan menjadi murid utama klan Jiangzuo. Petik 2. Kata-kata mereka menyebabkan semua orang diam-diam mencemooh pikiran mereka. Apa ini tentang apresiasi bakat? Itu semua omong kosong yang hanya dimaksudkan untuk menipu Li Qiye untuk menangkapnya hidup-hidup untuk 2 hukum tertinggi. Omong kosongmu berbau busuk, Li Qiye dengan gila tertawa. Bahkan ketika tubuhnya ternoda darah, dia masih sombong. Tidak tahu batasanmu sendiri. Ekspresi Nantian Hudu berubah dingin. Segera setelah itu, lebih banyak gemuruh beresonansi saat Azure Dragon dan Pixiu menjadi lebih kuat. Tanpa ragu, Nantian Hudu dan 6 raja ingin menghancurkan Li Qiye. Jika mereka tidak bisa memilikinya, maka orang lain seharusnya tidak memikirkannya. Kreng-krek, pada titik ini, retakan secara bertahap muncul di kepala Li Qiye karena dia tidak tahan lagi. Junior ini sudah pasti mati sekarang. Melihat adegan seperti itu, seseorang bergumam untuk mengatakan, sungguh disayangkan untuk 2 hukum ilahi tertinggi. Ada juga seorang pemuda berbakat yang memperlihatkan tampang yang sombong ketika dia mencibir. Hanya hal bodoh yang berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Seorang suci kuno, tentu saja, akan menghancurkannya. Petik 2. Boom. Pada saat ini, rongga dada Li Qiye tercabik-cabik ketika napas seorang Godfin langsung memenuhi seluruh dunia. Zizizi, ada perubahan yang mengerikan terjadi pada tubuh Li Qiye. Rambut hijau panjang dan tebal mulai tumbuh dari tubuh Li Qiye. Setiap rambut memiliki tampilan pin dewa. Boom. Pada saat ini, energi iblis keluar dari seluruh tubuh Li Qiye dan menembus langit. Dalam sekejap, bayangan hitam keluar dari tubuh Li Qiye. Itu membuka mulutnya, ingin melahap Li Qiye dengan penampilan Godfin-nya. Aktifkan. Melihat adegan ini, Nantian Hudu dan 6 raja, yang awalnya memiliki kendali atas Li Qiye, segera meraung. Kekuatan mereka meningkat ketika cakar raksasa mereka bertujuan untuk lautan kenangan Li Qiye. Mereka ingin merebut ilmunya. Bang! Tapi sebelum cakar bisa menyentuh Li Qiye, bayangan hitam yang awalnya ingin melahap Li Qiye tiba-tiba berbalik dan menumbangkan Pixiu dan Azure Dragon dalam sekejap. Tunggu, pada detik yang tepat ini, hanya dalam sekejap, Li Qiye tiba-tiba memanggil harta. Ini adalah kotak batu yang dipegang di tangannya. Saat kotak batu ini dibuka, cahaya melesat keluar dan tubuh bayangan hitam tiba-tiba menjadi beku. Harta karun besar dari kerajaan kuno benua tengah muncul di tengah ledakan dan guntur. Fisik Li Qiye tiba-tiba melonjak keluar dari dadanya dan langsung mengunci bayangan Godfin. Hanya dalam sekejap mata, bayangan Godfin diseret kembali ke tubuh bagian dalam Li Qiye oleh inner fisiknya. Boom! Cahaya iblis Li Qiye menenggelamkan langit saat rambut hijau di tubuhnya tumbuh lebih. Dia mengambil langkah dan bahkan langit pun rusak parah. Saat dia berbalik, lampu iblisnya yang mengerikan berubah menjadi sepasang sayap iblis dan menghalangi matahari. Pada saat ini, Li Qiye tampaknya menjadi pemberontak Godfin. Bahkan Earthcourse dari jauh takut pandangannya yang menakutkan dan mulai menjauh darinya. Apa ini? Li Qiye, tiba-tiba, berubah menjadi iblis yang membuat semua orang ngeri. Perkembangan ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Kesusahan fisik, ini adalah iblis tubuh, iblis abadi immortal. Dengan sein fisik yang telah selesai, Sein Child Baozu benar-benar terkejut dari pemandangan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa ketika tribulation fisik abadi turun, iblis fisik juga akan dilahirkan. Ini adalah keberadaan jahat yang tak terhitung kali lebih kuat dari pengguna. Faktanya, sebelum iblis fisik terbentuk, batin fisik Li Qiye selalu menekan kesusahan fisiknya sendiri. Namun, saat Nantian Hudu dan 6 Jiangzuo Kings menghancurkan tubuhnya, fisik bagian dalam tidak lagi bisa menekan fisik tribulation. Dengan demikian, iblis fisik lahir dan kesengsaraan Li Qiye akhirnya datang.
Memakan tubuh fisik iblis di bawah tampilan ini, Saint Child Baozu, yang selalu mengincar Hell Suppressing Godly Physique, kehilangan warnanya. Setelah iblis fisik lahir, ia akan melahap pengguna sampai tidak ada yang tersisa dari dagingnya sebelum menghilang. Selain itu, iblis fisik jauh lebih kuat daripada tubuh pengguna sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa Immortal Physique sangat sulit dicapai untuk pembudidaya yang melatih Immortal Physique. Sangat sedikit orang yang bisa melampaui melahap iblis fisik mereka dan dengan demikian, ada kurang dari beberapa grand pengguna Immortal Physique yang telah selesai sejak awal waktu. Itu tidak mungkin. Pemandangan seperti itu menyentak Nantian Hudu dan keenam raja dengan kesusahan. Li Qiye mengambil alih iblis fisiknya adalah perkembangan yang luar biasa. Harta karun tertinggi. Seseorang memperhatikan Li Qiye meletakkan kotak batu dan memiliki dugaan samar. Tepat ketika tubuh iblis itu berbalik dan memukul Nantian Hudu dan Six Kings, kesempatan sekali dalam sejuta muncul. Li Qiye mengambil kesempatan ini untuk menggunakan harta karun tertinggi dari kerajaan kuno benua tengah untuk mengendalikan iblis fisik ketika fisik batinnya memiliki iblis fisik dalam sekejap. Tanpa Nantian Hudu dan 6 Raja Jiangzuo mengambil tindakan untuk mengalihkan perhatian iblis fisik, Li Qiye tidak akan berhasil mengambil alih. Ini adalah perasaan menjadi iblis, benar-benar bukan sensasi yang buruk. Pada saat ini, rambut hijau menutupi seluruh tubuh Li Qiye, dan dia memiliki sepasang sayap hitam yang menghalangi langit. Pada detik ini, penampilannya benar-benar cocok dengan iblis. Bunuh. Merasa gelisah, Nantian Hudu dan 6 Raja tiba-tiba bekerja bersama. Kedua energi mereka meletus dan melakukan pukulan terkuat mereka. Boom! Azure Dragon menyerang dari langit sementara Pixiu merobek dari bawah, menyebabkan kilatan menyilaukan saat pukulan terkuat mereka dilepaskan. Buka matamu dan saksikan kekuatan iblis tubuh tertinggi. Pada saat ini, Li Qiye tertawa terbahak-bahak seperti iblis. Kedua sayapnya membentang dan merobek cakrawala. Bang! Setelah ledakan keras, Azure Dragon dipotong menjadi 2 dan Pixiu tercabik-cabik. Nantian Hudu terlempar jauh dari dampak sambil menyemburkan darah, dan keenam raja, bersama dengan 1000 ahli, semuanya jatuh dari formasi mereka. Terima kematianmu. Pada saat ini, Li Qiye memuntahkan energi iblis ketika sayap iblisnya menebas. Setelah teriakan menyedihkan, Nantian Hudu segera diiris menjadi 2 saat jeroan dan darahnya turun dari langit. Sementara itu, tangan iblis Li Qiye menyelimuti langit ketika mereka datang bersama dan menelan ke-6 raja bersama dengan lebih dari 1000 ahli. Darah mengalir seperti sungai saat dia menggosokkan kedua tangannya. Tidak, ke-6 raja berteriak dengan sedih ketika mereka, bersama dengan 1000 ahli dari Jiangzuo Clan, diuleni menjadi daging cincang. Ini terlalu perkasa. Pada titik ini, iblis tubuh itu tak terbendung dan menciptakan rasa takut yang akan datang di semua penonton. Tidak mungkin. Ekspresi Saint Child Baozu tenggelam ketika dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekolah mereka pernah memiliki nenek moyang yang membudidayakan Immortal Physique, tetapi iblis fisik yang tercatat dalam catatan sejarah mereka jauh dari kuat seperti ini. Tentu saja, bagaimana dia bisa tahu bahwa hukum fisik tertinggi Li Qiye berasal dari kitab suci fisik? Ini adalah harta tertinggi yang lahir dari kekacauan primordial, masa bahkan sebelum dimulainya dunia. Hukum fisiknya menakutkan, menantang surga, dan bisa dianggap nomor 1 sejak awal waktu. Semua hukum fisik di dunia ini dapat dikatakan berasal dari tulisan suci ini. Dengan demikian, iblis fisiknya, dibandingkan dengan hukum fisik immortal lainnya, jauh lebih mengerikan. Tentu, setelah selesai, jenis immortal fisik ini juga akan jauh lebih kuat. Giliranmu. Li Qiye yang sekarang menjadi iblis berubah ke arah Raja Muda Nantian dan meraihnya dengan tangan raksasanya. Meskipun merasa kaget, Raja Muda Nantian secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematiannya. Dia meraung dan membanting ke depan dengan Sky Saking Blajon, tapi itu tidak bisa melukai Li Qiye sedikitpun. Tidak, Blajon Saking Sky pecah ketika Raja Nantian Muda terperangkap di dalam kepalaan raksasa. Setelah berteriak, dia diperas ke dalam hujan darah. Emperor's Domination Chapter 225. Chapter 225. Bab 225. Satu fisik melampaui kesengsaraan besar. 1. Iblis fisik ini terlalu abnormal. Seorang penonton tidak bisa menahan gumaman pada adegan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa ketika tubuh fana alami menumbuhkan tubuh fana, kesengsaraan fisik akan jauh lebih kuat. Seorang lelaki tua yang mati dengan terkejut berseru, ada legenda yang menyatakan bahwa ketika fana-fana mencoba mengolah menjadi tubuh fana abadi, ia akan menghadapi penghormatan fisik yang jauh lebih kuat. Ini karena itu merupakan pelanggaran kehendak surga. Surga tidak akan membiarkan fana-fana berubah abadi. Ini adalah alasan mengapa ada begitu sedikit manusia yang mampu mencapai immortal fisik sejak masa lalu. Petik 2. Hari ini, aku akan membantai kedua sekte kamu. Pada saat ini, mata iblis Li Qiye sedikit menyipit, menanamkan rasa takut ke semua penonton.
Dia benar-benar tampak seperti iblis-iblis yang mengerikan pada saat ini. Kata-katanya meninggalkan para murid di dasar kerajaan selatan surgawi dan klan Jiangzuo dengan cemas. 6 Jiangzuo King sudah mati. Bersama dengan Nantian Hudu, ini merupakan pukulan hebat bagi sekte mereka. Tangannya yang menghalang-halangi langit segera menggapai para murid dari kedua kubu. Junior, kamu berani. Dalam sekejap mata, raungan yang dalam bergema. Raungan ini menghancurkan langit, dan bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Boom! Dalam sekejap, setelah ledakan besar, 2 peti mati terbang dari pangkalan klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi. Tangan mengulurkan tangan dari peti mati dan memukul Li Qiye. Bang! Li Qiye jatuh ke sungai Underworld. Tiba-tiba, rambutnya yang hijau tumbuh lebih cepat lagi, seolah-olah mereka adalah pohon iblis, yang menancapkan akarnya ke sungai dunia bawah. Ini terlalu jahat, dia belum tersapu bahkan setelah jatuh ke sungai dunia bawah. Orang-orang mengambil napas dalam-dalam untuk menjaga ketenangan mereka setelah melihat pemandangan seperti itu. Legenda mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan tersapu habis begitu mereka jatuh ke sungai Underworld. Namun, Li Qiye berakar di sana tanpa bergerak. Jadi kalian 2 fosil masih hidup di peti mati. Li Qiye tertawa seperti iblis dan melanjutkan, keluarlah, jika tidak, kamu bukan pasangan aku. Petik 2. Hal ini tidak tahu kehidupan dari kematian. Sebuah tangan meraih dari peti mati Jiangzuo Clan dan langsung menuju Li Qiye. Pada saat yang sama, tangan lain keluar dari peti mati kerajaan surgawi selatan, yang ingin mencekik Li Qiye hingga mati. Ini tidak akan terjadi, kamu bersembunyi di peti mati. Teriak Li Qiye, dan Kunpeng yang mengambang di atas kepalanya membuka mulutnya dan menelan air sungai Underworld yang tak berujung ke dalam tubuhnya. Bum bum bum, suatu hal yang luar biasa terjadi. Begitu Li Qiye menelan jumlah Underworld Water yang tak terlihat, tubuhnya, tiba-tiba, tumbuh dari tanah ke atas dan berubah menjadi raksasa. Tangannya juga menjadi setebal pegunungan. Ini terlalu gila. Semua orang menjadi tercengang. Seseorang harus tahu bahwa air dunia bawah itu berbahaya bagi setiap pembudidaya. Tetapi bocah ini benar-benar menelan begitu banyak air dunia bawah seperti ini, benar-benar gila. Keluar di sini. Li Qiye mengeluarkan jeritan keras dan bertemu tangan yang akan datang, menghasilkan ledakan yang menghancurkan surga. Jika tanah pemakaman mayat surgawi kuno tidak begitu ajaib, maka sungai bawah dunia akan hancur karena dampak ini. Iblis Li Qiye berhasil menghentikan kedua tangan raksasa itu. Meskipun dia masih harus mengambil beberapa langkah mundur, itu masih merupakan blok yang berhasil. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan peti mati kamu, hari ini, dan menyeret kamu keluar dari era Bloodstone. Pada saat ini, Li Qiye menatap tajam pada 2 peti mati kuno dari klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi. Pada saat ini, 2 peti mati kuno dibuka. 2 orang keluar pada saat yang sama dan memancarkan aura ilahi yang tak ada habisnya, menyebabkan banyak pembudidaya berlutut di tempat. Raksasa dengan sepasang tanduk iblis, yang tubuhnya tak terhitung kali lebih besar dari orang biasa, melangkah keluar dari peti mati kerajaan selatan surgawi sementara seorang lelaki tua kurus kecil keluar dari peti mati Jiangzuo Clan. Kedua tetua ini benar-benar berbeda selain dari satu kesamaan, mereka berdua sekarat. Energi darah mereka telah mengering dan hampir tidak ada apa-apa. Namun, meskipun ini masalahnya, orang-orang tua yang sekarat ini masih sangat menakutkan, seolah-olah gerakan yang paling sederhana mampu merobek ke 9 surga dan memisahkan 6 dao. Nenek moyang yang tak terkalahkan, melihat penampilan kedua leluhur, para murid dari klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi bersorak. Ini bukan pelindung ilahi kerajaan surgawi kerajaan selatan. Melihat lelaki tua raksasa itu, seorang penguasa kuil bergumam untuk mengatakan, ini adalah Yang Mulia Mosen dari Kerajaan Selatan Surgawi. 1. Yang Mulia Mosen dari Kerajaan Selatan Surgawi bukanlah Vingot yang sebenarnya. Legenda mengatakan bahwa kerajaan mengadopsi anak kecil dari ras iblis surgawi. Anak kecil ini adalah keturunan dari suku jahat Vin yang sangat langka dari ras iblis surgawi. Bakatnya sangat menakutkan, dan dia akhirnya dilatih untuk menjadi generasi yang mendominasi dan menantang surga. Dia bahkan adalah guru nasional kerajaan selatan surgawi selama 10 generasi, asalnya benar-benar hebat. Namun, tidak ada yang mengenali pria tua kecil dan kurus dari klan Jiangzuo. Jadi itu adalah cicit buyut dari orang tua bodoh itu, Raja Bijaksana Jiangzuo. Aku paling benci bajingan tua Jiangzuo ini, benar-benar munafik. Petik 2. Li Qiye menatap pria tua dari klan Jiangzuo dan mencibir. Semua orang takjub mendengar kata-kata Li Qiye. Cicit buyut Raja Bijaksana masih hidup sampai hari ini terlalu mengerikan. Mereka benar-benar layak menjadi klan kuno, mereka masih bisa memiliki keberadaan abadi seperti ini. Junior, sejak kita terbentuk, kamu harus mengenali dan menerima kematianmu. Pada saat ini,
Yang Mulia Mosen dan keturunan Wise Monarch tidak menyia-nyiakan kata-kata. Mereka ingin menang secepat mungkin. Bagi mereka, yang hanya memiliki satu nafas tersisa, membuang-buang waktu hanya akan membawa mereka lebih dekat pada kematian mereka. Dalam sekejap, karakter-karakter yang dulu tak terkalahkan ini memegang harta mereka dan menebas dengan kekuatan yang mampu mencuri kecemerlangan matahari dan bulan dan mengiris 6 dao. Pergi, Li Qiye yang mengerikan berteriak dengan keras ketika sayapnya menyapu. Boom, boom, boom. Ledakan terus terjadi saat darah memenuhi langit. Sayap iblis tidak dapat menghentikan serangan dari dua keberadaan tak terkalahkan dan terpotong. Benar-benar menakutkan, layak disebut eksistensi tak terkalahkan selama generasi mereka. Melihat dua unding tua yang berhasil memotong sayap iblis, semua orang menjadi terkejut. Sementara itu, para murid dari Kerajaan Selatan Surgawi dan klan Jiangzuo sedang merayakan. Boom! Dalam sekejap, harta muncul di sebelah Li Qiye, itu adalah kuali surgawi segudang. Pada saat ini, Myriad Heavenly Cauldron mencurahkan energi roh untuk mencuci daging Li Qiye. 3. Suatu hal yang luar biasa terjadi ketika energi dari Myriad Heavenly Cauldron membuat marah tubuh Li Qiye. Semua rambut hijau di tubuhnya mulai rontok. Rumble. Pada saat ini, inner fisik Li Qiye muncul. Tubuhnya tampak seperti paus raksasa yang menelan air dunia bawah, dan air itu mengalir tanpa henti ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Myriad Heavenly Cauldron menuangkan api halus yang tak berujung dan menghanguskan air dunia bawah. Setelah benar-benar menguap, helai api yin neraka masuk ke tubuh bagian dalam Li Qiye dan dengan panik memperbaiki fisiknya. Dengan ledakan keras, istana takdir Li Qiye terbuka lebar di atas kepalanya saat kuali kehidupan, pohon kehidupan, pilar kehidupan, dan pegas kehidupan muncul. Dalam sekejap, jumlah esensi kehidupan yang tak berujung turun. Hal yang tidak bisa dipercaya itu benar-benar terjadi ketika tiang kehidupan dan pohon kehidupan tiba-tiba berakar di sungai dunia bawah dan dengan gila menelan air dunia bawah. Splash splash. Rasanya seolah-olah sungai Underworld ada hanya untuknya ketika energi tak berujung dari sungai Underworld mengalir ke tubuhnya. Papa, dengan suara ledakan sendi yang berderak, tubuh Li Qiye tiba-tiba muncul dari tanah, menjadi semakin besar dan tinggi. Pada akhirnya, kepalanya setinggi bintang-bintang, menyebabkan semua orang menjadi pusing. Mencuci tubuh dan memajukan tubuh melalui tubuh bagian dalam. Ini adalah penempaan kedua tubuh. Ini terlalu gila. Ini, ranah bocah ini masih satu-satunya ranah dewa kesuburan. Seorang lelaki tua kagum dengan mata terbuka lebar. Semua orang mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kerajaan kesuburan adalah ketika para kultivator memperbaiki tubuh mereka untuk kedua kalinya. Penggarap dari ranah ini nyaris tidak dianggap kuat, tetapi Li Qiye di ranah ini mampu membunuh bangsawan, mengalahkan makhluk tercerahkan, dan menantang para orang suci kuno. Jenis kecakapan pertempuran dunia melampaui benar-benar tak terduga. Melampaui ranah dalam sekejap, Yang Mulia Mosen dan keturunan Wise Monarch dengan dingin merengut. Harta kehidupan mereka berubah menjadi badai yang sangat deras dan mengincar Li Qiye. Ada 3 tingkat dalam bidang dewa kesuburan, tetapi hari ini, Li Qiye ingin menyelesaikan 3 tingkat bersama dengan tribulation fisik dalam satu napas, membuat semua orang tercengang. Pluf pluf pluf, kedua life treasures menebas tubuh Li Qiye, menyebabkan darah dan daging terbang kemana-mana. Namun, api yin yang tak berujung yang terbentuk dari Underworld Water memurnikan tubuh Li Qiye saat itu semakin besar dan semakin besar. Tidak peduli seberapa sengit life treasures memotong, bahkan tangan yang dipotong akan segera tumbuh kembali. Li Qiye mengabaikan mereka dan serangan mereka. Setelah tubuhnya tumbuh cukup besar ke tempat kepalanya menjadi tidak bisa dilihat, Li Qiye membuka mulutnya dan minum sungai Underworld yang mengalir turun dari 9 langit. Akhirnya, tubuh Li Qiye tumbuh dengan ukuran yang cukup. Tiba-tiba, ada geraman ganas yang berasal dari dada Li Qiye, seolah-olah sang dewi tidak mau. Fisik batinnya menjadi sangat cerah, sepertinya Li Qiye akan berubah menjadi dewa dan naik menjadi abadi. Hukum universal mulai turun bersamaan dengan nyanyian pujian yang agung. Tidak baik, dia ingin mencuri kekayaan surga. Ekspresi Yang Mulia Mosen dan keturunan klan Jiangzuo sangat tenggelam ketika mereka saling melirik, kemudian mereka meraung, bunuh. Dalam sekejap, setetes demi setetes darah panjang umur dengan lembut jatuh ke roda kehidupan mereka yang baru saja muncul. Sebelumnya, mereka menghemat energi darah mereka dan tidak mengerahkan kekuatan sejati mereka. Energi darah sangat berharga dan karena mereka hampir mati, mereka memiliki sangat sedikit umur panjang darah yang tersisa, hanya ada beberapa tetes seperti ini. 1. Jadi nama ini di sini bisa membingungkan ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu bisa Lao Mosen sebagai nama yang tepat tapi aku ragu Lao di sini adalah nama belakang, atau Old, Yang Mulia Mosen. Mo sama dengan iblis jahat, dan Sen sama dengan dewa.
Jadi secara teknis aku bisa menerjemahkan ini ke Demonic God atau Fiend God juga, tapi aku rasa karakter ini tidak sesuai dengan judul itu. Catatan tanda pagar 2, Nevermind. Kalimat berikutnya menjelaskan bahwa dia bukan Fiend God, tetapi aku akan membiarkan catatan ini seperti untuk sedikit kesenangan dalam menerjemahkan. 2. Cicit-cicit dalam bahasa Cina hanya dua kata dengan dua suku kata, sedangkan cicit buyut adalah suap dan itu tidak terlihat bagus dalam teks terutama dengan Wise Monarch sebelumnya. Aku akan mengubahnya menjadi turunan kecuali seseorang menghasilkan pengganti yang lebih baik di komentar. 3. Ini adalah One Heavenly Cauldron. One berarti 10.000 atau banyak karena itu hanya satu, dan aku tidak bisa membuat nama yang bagus untuk itu sebelumnya, jadi aku meninggalkannya sebagai One. Aku menemukan Myriad menjadi nama yang jauh lebih baik karena tidak memiliki konotasi kuantitatif eksplisit pada pandangan pertama sehingga akan menjadi Myriad Heavenly Cauldron mulai sekarang. Emperor's Domination Chapter 226. Chapter 226. Bab 226. Satu fisik melampaui kesengsaraan besar 2. Satu tetes darah. 10.000 tahun. Legenda mengatakan bahwa setetes Immortal Emperor Longevity Blood bisa memberikan umur 10.000 tahun bagi manusia. Saat darah panjang umur jatuh ke roda kehidupan, energi darah dari dua orang tua itu segera menjadi sebesar laut. Itu meliputi seluruh tanah pemakaman mayat kuno surgawi dengan gemuruh, gelombang lautan bergulung. Pada saat ini, penampilan kedua lelaki tua itu berubah. Hanya dalam sekejap mata, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka 1000 tahun lebih muda karena mereka memiliki momentum yang menyapu dan mendominasi. Semua orang, termasuk makhluk tercerahkan, menggigil karena mereka tidak dapat menahan gelombang energi darah yang tak terkalahkan dan karenanya, mereka semua berlutut di tempat. Bang! Kedua lelaki tua itu melambaikan tangan mereka dengan kekuatan yang mampu menanggung segudang dao dan memikul dunia agung. Ombak mereka memprakarsai hujan berdarah karena tubuh raksasa Likie yang menjulang tinggi dibombardir, lubang demi lubang, luka mulai muncul di dagingnya. Bahkan ada bagian yang sepenuhnya ditembus. Namun, Likie tidak khawatir tentang hal itu. Di matanya yang besar, tidak peduli betapa menantangnya kedua orang tua itu, mereka tidak bisa memberikan pukulan fatal padanya. Hal yang paling mematikan, saat ini, adalah situasinya saat ini. Bum-bum. Dalam sekejap mata, di bagian terdalam dari 9 surga, sumber sungai bawah dunia tiba-tiba melepaskan petir valet dalam jumlah tak berujung. Kilatan petir menjadi tak terbatas seperti lautan, dan mereka semua mengenai tubuh Likie. Xia. Bang, bang. Dalam sebuah trais, seluruh tubuh Likie dibanjiri dengan cahaya ungu saat mereka berdenyut di sekujur tubuhnya. Mereka sangat besar dan terus-menerus menghukum tubuh Likie, menghasilkan aroma daging yang dimasak. Petir ungu meneror telah membakar tubuh Likie. Lari, pada saat ini, Yang Mulia Mo Shen dan keturunan klan Jiangzuo telah mengenali bahaya. Mereka berteriak dan segera mundur. Terlambat, aku sedang menunggu saat ini. Suara Likie menggelegar dari langit. Dalam sekejap mata, Likie bertepuk tangan. Boom! Hanya dalam sedetik, busur petir yang tak berujung berubah menjadi medan listrik yang sangat besar. Baik Yang Mulia Mo Shen dan keturunan Jiangzuo keduanya terjebak di dalam perangkap listrik yang sangat besar ini. Bunuh, pada titik ini, mereka menyadari kengerian dan memanggil semua harta mereka. Masing-masing harta ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat dengan mudah membunuh sains kuno dan penguasa surgawi, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Apa ini? Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Mengontrol tubuh iblis dan menelan sungai underworld yang tak berujung untuk menghasilkan petir ungu, ini benar-benar keajaiban dari legenda. Tidak ada yang pernah mencoba pendekatan bunuh diri seperti itu, tetapi hari ini, itu dilakukan oleh seorang junior. Bahkan master gerbang terakhir dari Tousan Emperor's Gate membuka matanya yang memiliki glimmers berdarah. Dia dengan cepat menutup mereka dengan ekspresi yang sangat terkejut, lalu dia bergumam, iblis fisik mencuri langit. Kilat turun dari istana dunia bawah seperti legenda. Aktifkan, dengan teriakan panik, Yang Mulia Mo Shen dan keturunan Jiangzuo segera meledak dengan ledakan keras. Semua darah segar mereka di tubuh mereka, bahkan jika itu hanya satu tetes, diperas ke takdir sejati mereka. Pada menit ini, mereka memilih untuk menyerah pada tubuh mereka dan mereka menggunakan semua energi darah mereka untuk melarikan diri dari perangkap listrik dengan takdir sejati mereka. Aku sedang menunggu takdir sejatimu. Suara Likie bergemuruh seperti guntur. Dalam sekejap, rongga dadanya melintas ketika luka besar pecah dan bayangan besar keluar, memancarkan sejumlah besar energi iblis. Iblis fisik telah lolos. Melihat bayangan iblis yang menutupi langit, banyak orang ngeri. Krek, iblis fisik telah melarikan diri, dan awalnya ingin melahap daging Likie tetapi, dalam sekejap,
Li Qiye bertepuk tangan bersamaan saat petir valet yang tak berujung mengalir ke bawah. Mereka semua menikam ke arah tubuh iblis. Iblis fisik menjerit dan segera mencoba melarikan diri. Tanpa ragu, ia takut akan petir ungu jenis ini. Hanya dalam sedetik, iblis tubuh itu dikejar oleh petir valet yang tak berujung ke dalam perangkap listrik. Setelah memasuki perangkap listrik, iblis tubuh itu dengan gila meraung dan segera menembus nasib sejati mulia Mo Shen dan keturunan Jiang Zuo. Tidak, takdir sejati mereka langsung diambil alih oleh iblis tubuh, dan energi darah mereka, bersama dengan hukum universal, dimakan dalam sekejap. Setelah ledakan keras, tubuh fisik iblis membawa warna berdarah dan segera menjadi lebih kuat. Kamu milikku. Suara gemuruh Li Qiye berbunyi saat tangannya turun bersama dengan deretan petir ungu yang tak berujung yang seketika mengelilingi tubuh iblis. Tenggelam dalam petir ungu, iblis tubuh itu dengan marah menjerit histeria dan berjuang untuk melarikan diri tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, itu gagal menembus petir valet tanpa batas. Semua penonton berdiri diam untuk adegan yang terbentang di depan mata mereka di luar imajinasi mereka, bahkan menghancurkan rasa rasionalitas mereka. Ini adalah hal yang mustahil, tetapi itu benar-benar terjadi. Ini, benda apa itu? Mulut semua orang terbuka lebar ketika seorang pria bergumam. Turtle-turtle dari Flying Dragon Lake telah hadir untuk waktu yang tidak diketahui. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali kejelasannya. Dia kemudian menggigil dengan ekspresi terkejut sebelum bergumam, ini mungkin telah ditulis sebelumnya. Iblis fisik mencuri surga, Underworld River menarik perhatian para dewa, petir turun dari istana dunia bawah. Petik 2. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Turtle-turtle, tetapi mereka masih ngeri dengan tontonan itu. Junior, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Dalam sekejap, suara serak kuno terdengar saat peti mati kuno muncul. Kerajaan kuno misterius Azure muncul entah dari mana di atas gunung sambil membawa peti mati kuno. Pada saat ini, peti mati kuno terbuka dan seorang lelaki tua berdiri tegak, memancarkan kehadiran seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Leluhur ke-8 King Xuan, bukan leluhur ke-9. Seseorang berteriak setelah melihat pria tua ini. Boom! Pada saat ini, Life Will muncul dari belakang punggung lelaki tua itu yang membawa energi darah yang bergelombang dan tak ada habisnya ketika segera menyerang dengan senjata kaisar. Boom! Senjata kaisar, dengan kekuatan kaisarnya yang tak terbatas, menyerang dan menghancurkan langit ketika segudang dao berubah menjadi ketiadaan. Sepertinya segala sesuatu antara langit dan bumi dipukuli kembali ke asalnya yang purba. Bahkan tanah pemakaman mayat kuno surgawi mengerahkan banyak hukum ilahi, namun lebih dari setengahnya dimusnahkan. Imperial Valet Hammer, harta karun kehidupan Kaisar Abadi Sandao. Harta karun kehidupan abadi dewa ini dilepaskan oleh keberadaan yang bisa dianggap tak terkalahkan. Bahkan para orang suci kuno langsung terbaring di tanah ketika semua orang lain dalam kengerian yang sangat lengkap. Pada saat ini, seluruh Grand Middle Territory menderita kekacauan besar karena banyak orang merasakan kekuatan Kaisar yang agung dan luas menyapu 9 surga dan 10 bumi. Hanya dalam hitungan detik, semua tatapan mereka melihat ke arah tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Pergi. Pada saat yang sama, Li Qiye merentangkan lengannya, dan iblis tubuh, kewalahan oleh petir ungu, tiba-tiba dilepaskan. Petik 2. Bang! Dalam sekejap, Imperial Valet Hammer memukul iblis fisik. Dengan teriakan yang menyedihkan, iblis tubuh itu dibantai oleh Imperial Valet Hammer dan petir ungu di sekitarnya juga berubah menjadi valet, cairan bening, mengambang di langit. Imperial Valet Hammer langsung membunuh iblis tubuh dan kemudian, dengan momentum yang tak tertandingi yang sama, itu membelah ke arah Li Qiye. Semuanya pergi, sekarang. Pada saat ini, Li Qiye menyalurkan semua petir ungu tanpa batas pada tubuhnya ke kedua tangannya. Dalam sekejap mata, perpaduan yang mengerikan dari kilat terbentuk di antara kedua tangannya. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk menghentikan Imperial Valet Hammer seperti naga gila. Penyakit jiwa, menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan senjata kaisar. Semua menjadi kaget pada pemandangan seperti itu. Menggunakan satu tangan kosong untuk bertemu dengan senjata kaisar, bahkan paragon berbudi luhur tidak akan berani melakukan ini, apalagi seorang junior. Ini benar-benar bunuh diri. Bang! Kekuatan Imperial Valet Hammer mampu mengeringkan laut dari penetrasi. Di bawah hantaman yang tak terkalahkan ini, petir valet, seluas lautan, masih hancur dan mengering. Ledakan besar lainnya terjadi ketika seluruh tubuh Li Qiye dirobohkan oleh Imperial Valet Hammer. Tubuh setinggi cakrawala memiliki celah, tetapi tidak ada darah yang mengalir karena ada underworld water yang disemprotkan. Pada saat ini, Li Qiye adalah raksasa yang tubuhnya dipenuhi dengan air dunia bawah. Air kemudian memancarkan lampu hijau dengan ukuran yang sama dengan rambut hijau sebelumnya. Hanya sesaat, mereka menjahit lukanya seukuran lembah. Bunuh!
Bahkan lelaki tua itu tidak bisa percaya bahwa satu serangan senjata kaisar tidak cukup untuk membunuh seorang junior. Dia mengingat Imperial Valet Hammer dan sekali lagi melepaskan serangan pembunuhan lainnya dengan ledakan. Serangan kedua senjata kaisar menakuti semua makhluk saat mereka bersujud di bumi. Aku menolak untuk hidup bersama dengan kerajaan kuno Azure misterius kamu. Ekspresi Li Qiye merosot saat Imperial Valet Hammer jatuh lagi. Dia, sangat sedikit, membuka kotak batu lagi. Cahaya misterius melonjak ke langit dan menabrak Imperial Valet Hammer. Buk! Imperial Valet Hammer tersingkir oleh cahaya misterius ini dan terbang tiba-tiba. Adegan ini mengejutkan semua orang karena palu itu adalah harta karun Kaisar Abadi yang sebenarnya. Bang! Meskipun dihempaskan oleh cahaya misterius ini, dalam sekejap, itu menjaga momentumnya yang tak terkalahkan untuk, sekali lagi, menebas ke arah Li Qiye tanpa niat berhenti sampai dia mati. Wajah Li Qiye menjadi gelap. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung melemparkan kotak batu keluar untuk menyerang. Di dalamnya ada harta mendefinisikan benua tengah. Kamu bodoh. Pada saat yang sama, tangisan dingin tiba-tiba terdengar saat tangan putih tanpa cacat muncul. Kotak batu jatuh ke tangan ini. Dengan sedikit goyangan, itu memancarkan cahaya misterius yang tak terbatas, menerangi seluruh dunia. Pada detik ini, seolah-olah dunia abadi terbuka seperti lampu abadi yang dimuntahkan. Bang! Pada saat ini, Imperial Valet Hammer terlempar ke cakrawala dan keluar dari tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Tidak, di tengah api dan kilat pertempuran, tangan putih sedikit memiringkan cahaya misterius dari kotak dan segera memusnahkan leluhur ke-8 King Xuan, mengubahnya menjadi abu. Emperor's Domination Chapter 227. Chapter 227. Bab 227, Putri Zhongzhou, 1. Tanpa diketahui semua orang, seorang wanita telah berdiri di udara. Dia memiliki keanggunan tiada taraf yang akan dianggap langka di semua zaman. Dia berdiri di sana seperti Dewi Bulan. Dengan gaya pakaian yang sangat kuno, segera memberitahu orang-orang bahwa dia tidak dilahirkan di zaman kontemporer. Wanita ini, dengan mata tertutup saat memegang kotak kuno, tidak melihat siapapun. Namun, ini tidak mengurangi kecantikannya sama sekali. Earth Immortal, melihat wanita ini, kejutan tidak bisa dihindari bagi semua penonton. Bahkan beberapa dewa bumi lainnya di tempat ini mengubah ekspresi mereka. Master gerbang terakhir dari Tousan Emperor's Gate juga kehilangan warnanya ketika dia bergumam untuk mengatakan, itu dia. Putri Zhongzhou, dewa harta yang pernah berurusan dengan Li Qiye sebelumnya, seorang wanita yang sangat misterius. Sambil menatapnya, tidak ada yang pernah berpikir bahwa Earth Immortal akan membantu Li Qiye. 1. Kamu datang pada waktu yang tepat, kamu menyelamatkan aku dari menggunakan sepotong Immortal Urit. Li Qiye tersenyum dan berkata dengan elegan setelah melihat Putri Zhongzhou. Bang bang bang. Pada saat yang sama, di jangkauan tertinggi langit di atas, sungai Underworld mulai mengalir dari sumbernya lagi, membawa guntur yang melolong saat petir valet yang tak berujung mulai terbentuk sekali lagi. Kamu mencuri air dunia bawah neraka, itu tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun matanya tertutup, Putri Zhongzhou masih melirik Li Qiye dan berkata, kembalikan air dunia bawah kembali ke neraka. Li Qiye dan tubuhnya yang raksasa menatap petir valet di langit, lalu dia mengangkat bahu dan berkata, sangat pelit. Setelah berkomentar, dia membuka mulutnya dan memuntahkan Underworld Water yang tak berujung ke langit dan akhirnya menghilang di kesembilan surga. Hal yang mengejutkan adalah bahwa sekali Li Qiye mengembalikan air dunia bawah, petir ungu yang meluap dari 9 langit tiba-tiba menghilang. Tubuh Li Qiye berangsur-angsur menjadi lebih kecil begitu air dilepaskan dan akhirnya, ia kembali ke penampilan aslinya. Benda ini benar-benar terlalu murah. Setiap kali seseorang mencoba mencuri air dunia bawah, itu selalu mengundang kesengsaraan petir. Li Qiye melanjutkan, aku awalnya ingin menyaring air dunia bawah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kesusahan iblis fisik berikutnya. Tapi sekarang, hal ini menuntutku untuk mengembalikan air dunia bawah seperti dewa yang kikir. Bukankah hanya Underworld Water? Petik 2. Kata-kata gila Li Qiye membuat orang lain terdiam. Bocah ini agak terlalu jahat dan menakutkan. Ingin menyimpan sejumlah besar air Underworld di dalam tubuhnya, ini benar-benar gila. Kembali, pada saat ini, cahaya terang melonjak dari rongga dada Li Qiye dan inner fisiknya melengkung ke arah langit untuk menyerap cairan ungu. Cairan ini awalnya adalah tubuh iblis yang tercakup dalam petir ungu dan dibunuh oleh Imperial Valet Hammer. Tubuh bagian dalam perlahan-lahan mengisap cairan ungu kembali ke dadanya. Beberapa saat kemudian, bunyi dentang terdengar ketika rantai hukum universal muncul di fisik bagian dalam seperti akar pohon yang ingin menyedot cairan ungu kering. Dalam sebuah trais, cahaya inner fisik mencapai luminositas maksimum ketika hukum universal berubah menjadi baju besi di tubuh Li Qiye. Pada saat yang sama, fisik bagian dalam melayang ke atas dan ke bawah di dalam rongga dadanya,
memberinya penampilan dewa yang mampu menerangi semua dunia dan menekan raja-raja iblis dari semua era. Neraka menekan fisik ilahi pada penyelesaian kecil. Menyaksikan tampilan seperti itu menyebabkan Saint Child Baozu berbisik pelan. Tidak ada keraguan bahwa ucapannya datang dengan iri hati. Ini adalah sesuatu yang dia cita-citakan untuk seluruh hidupnya. Namun itu dicapai oleh mortal fisik dan dipupuk sampai tuntas. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah dengan kecemburuan? Iblis fisik kembali ke asalnya sambil membawa esensinya kembali ke tubuhnya. Keagungan abstrak yang meluap-luap, benar-benar kesempurnaan. Li Qiye sangat senang dengan kesusahan fisiknya, tetapi dia masih memiliki sentimen yang melekat. Surga jahat yang lama benar-benar tidak memungkinkan Fana-Fana untuk berkembang menjadi yang abadi. Jika bukan karena iblis tua ini membantu aku, maka kesusahan fisik ini akan sedikit merepotkan. Petik 2. Dia menggunakan kelompok Mosen untuk mengalahkan iblis fisiknya, melampaui kesengsaraan, dan bahkan mencapai tingkat keagungan abstrak yang meluap-luap sambil melampaui kesusahan fisiknya dengan sempurna. Mendengar kata-kata Li Qiye, kata-kata Raja Penyu Tua, Turtle Monarch tidak bisa membantu tetapi untuk mengambil langkah mundur lebih jauh dari Li Qiye. Pada titik ini, dia mengerti bahwa anak ini, sejak awal, telah bersekongkol melawan Yang Mulia Mosen, keturunan Raja Bijaksana Jiangzuo, dan leluhur ke-8 kerajaan kuno. Selama mereka mengambil tindakan, itu akan sama dengan membantunya melampaui kesusahan fisik sementara dia menggunakan kesusahan ini untuk membunuh mereka semua. Turtle Monarch tua berubah menjadi abu-abu dengan rambutnya berdiri di ujung. Anak ini benar-benar menakutkan, dia bahkan berani merencanakan melawan keberadaan yang tak terkalahkan seperti leluhur ke-8 Azure Mysterious Ancient. Lebih baik aku menjauh dari anak ini di masa depan, kalau tidak, aku akan mati tanpa mengetahui alasannya. Raja iblis lainnya di sebelah Penyu Tua juga menjadi kaget ketika darah mereka menjadi dingin setelah mendengar ini. Anak ini benar-benar menakutkan. Apakah kamu selalu tidak tahu malu seperti ini? Putri Zhongzhou menatap Li Qiye dengan mata tertutupnya sambil mengeluarkan perasaan ketidakpuasan terhadapnya. Ini disebut perhitungan, bukan ketidakberacuhan. Beberapa hal tidak dapat membantu, dan beberapa hal lainnya hanya kesalahpahaman. Li Qiye memaksakan senyum masam. Hanya dia dan dia yang memahami percakapan ini karena itu terkait dengan beberapa rahasia tahun-tahun sebelumnya. Li Qiye kemudian mengganti topik pembicaraan dan dengan tersenyum berkata, karena kamu sudah mengambil tindakan, apakah kamu akan berbaik hati membantu aku sepanjang jalan? Bantu aku membunuh orang-orang bodoh tua dari kerajaan kuno ini, maka aku akan memberimu kekayaan besar. 2. Putri Zhongzhou membuka matanya yang memancarkan cahaya berdarah, lalu dia menutupnya lagi. Pada saat ini, dia berbalik ke pangkalan kerajaan kuno Azure yang misterius. Meskipun mengalami kemunduran di kota langit kuno, kerajaan kuno tidak melepaskan rencana mereka untuk menguburkan leluhur mereka di kapal Underworld, mereka menjadi lebih sederhana. Namun, ketika leluhur mereka memperhatikan Immortal Li Qiye mencapai beberapa kesuksesan, dengan kebencian mereka dihidupkan kembali, mereka segera mencoba membunuh Li Qiye. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini akan berakhir dengan kematian mereka sendiri. Kita adalah murid dari kerajaan kuno Azure yang misterius. Jika kamu berani menyentuh kami, kerajaan kuno sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat ini, para ahli dari kerajaan kuno pucat pasti terlepas dari apakah mereka disebut pahlawan, bangsawan kerajaan, makhluk tercerahkan, atau sains kuno. Ini adalah bencana besar bagi mereka. Kamu semua terlalu memikirkan kerajaan kuno kamu. Li Qiye dengan santai tersenyum dan menambahkan, baginya, kerajaan kuno kamu bukanlah apa-apa. Saat dia masih hidup, dia masih berani menghancurkan kerajaan kunomu. Petik 2. Pada titik ini, Putri Zhongzhou membuka tangan yang adil dan memutarnya ke arah murid-murid kerajaan kuno. Para ahli kerajaan kuno menjadi tertekan karena ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, di bawah tangan yang adil ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak, para murid kerajaan kuno yang tidak mau berteriak dan akhirnya dihancurkan menjadi hujan darah. Luar biasa, luar biasa. Li Qiye bertepuk tangan sambil tersenyum, tetapi Putri Zhongzhou tidak peduli padanya. Adapun sisa orang yang hadir, mereka secara alami merasa ngeri karena wanita ini terlalu kuat dan menakutkan. Sayangnya, tidak ada yang tahu latar belakang aslinya. Apa yang mereka semua tidak mengerti adalah mengapa bumi abadi seperti itu terkait dengan anak ini, Li Qiye. Tidak masalah jika mereka adalah dewa kekayaan atau dewa bumi, mereka tidak akan senang bergaul dengan keturunan mereka. Namun, bumi abadi ini sebelum mereka benar-benar membantu Li Qiye, ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan para ahli dari kerajaan kuno Azure misterius,
Para murid Jiangzuo Clan dan Heavenly Southern Kingdom jauh lebih beruntung karena mereka telah melarikan diri sebelumnya dan menghindari nasib malapetaka ini. Kamu harus mengembalikan harta aku. Pada saat ini, Li Qiye tersenyum pada Putri Zhongzhou dengan sikap acuh tak acuh dan riang saat ia perlahan berbicara. Putri Zhongzhou masih dengan dingin menatap Li Qiye. Meskipun matanya terpejam, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan tatapan ramah. Pada akhirnya, dia melemparkan kotak batu itu kembali kepadanya. Banyak orang ingin tahu apa harta di dalam kotak batu itu. Ini adalah item yang menjatuhkan Imperial Valet Hammer. Tentu saja, masalah yang lebih disesalkan adalah bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Imperial Valet Hammer yang terbang menjauh. Jika mereka mampu, maka mereka akan mencegahnya terbang kembali ke kerajaan kuno Azure Misterius, dan harta kehidupan Kaisar Abadi akan menjadi milik mereka. Li Qiye memegang kotak batu itu dan dengan lembut menyentuhnya sebelum akhirnya melirik ke arah Putri Zhongzhou sambil berkata dengan tenang, "Aku berhutang budi padamu. Sekarang kamu berbicara seperti manusia." Putri Zhongzhou berseru dengan dingin. 3. Li Qiye tidak mengatakan hal lain, dia hanya mendesah lembut. Ada banyak hal yang tidak ingin dia pikirkan karena tidak semuanya bisa sempurna di dunia ini. Akan selalu ada beberapa hal yang disesalkan. Tidak masalah jika kejadian tahun itu disengaja atau tidak, terlepas dari apakah itu salah paham tahun itu. Bahkan jika dia benar-benar tidak berutang padanya, dia masih merasakan kesedihan yang redup di hatinya. Dia tidak ingin melangkah di jalan kenangan ini, tetapi ada banyak hal yang dia harus hadapi pada akhirnya. Orang luar bingung dengan ucapan mereka. Sebenarnya, selain Li Qiye dan Putri Zhongzhou, rahasia dalam hal ini sama sekali tidak diketahui semua orang. Bang, pada saat ini, kekosongan itu ditembus dengan meringkik kuda. 4 kuda perunggu bergegas keluar dari dunia yang terfragmentasi saat mereka menerobos kehampaan. Sebuah ledakan bergemuruh terdengar saat kereta perunggu perang Tetra Perang menghancurkan ruang itu sendiri dan tiba-tiba muncul di depan Li Qiye dengan Li Xuangyan dan Chen Baojiao berdiri di atas. Meskipun mereka tersedot ke ranah yang terfragmentasi, mereka tidak dijebak karena perlindungan dari kereta. Ada seekor kuda perunggu dengan piringan harta karun di mulutnya di depan Li Qiye. Ini adalah Spatial Realm terfragmentasi dari Raja Nantian Muda, harta tertinggi Kerajaan Selatan Surgawi. Teman-teman lama, sungguh menakjubkan. Aku tahu bahwa kalian tidak akan mengecewakan aku. Li Qiye mengambil Spatial Realm terfragmentasi dengan penuh sukacita ketika dia melanjutkan, aku benar-benar membutuhkan hal ini. Ini akan menyelamatkan aku dari Kerajaan Selatan Surgawi. Petik 2. Kuda-kuda perunggu meringkuk pada Li Qiye, menunjukkan keintiman mereka. Adegan seperti itu disambut dengan mata memerah karena iri dari banyak orang. Spatial Realm terfragmentasi, menurut legenda, itu dibuat dari mantra sebenarnya yang diambil dari Kitab Suci Tata Ruang, salah satu dari 9 tulisan suci besar oleh Kaisar Abadi Fei Yang. Item ini tidak kalah berharga dari harta kehidupan Kaisar Abadi. Bangsawan muda, melihat Li Qiye memuji Chen Baojiao dan Li Xuangyan. Para wanita melompat turun dari kereta, lalu Li Xuangyan segera menunjukkan kekhawatirannya. Apakah kamu baik-baik saja, bangsawan muda? 1. Dikatakan Treasure Lord di sini, tapi aku percaya dia adalah bumi abadi. Mungkin dia hanya tinggal di bumi harta karun Feng Shui, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan Earth Immortal. 2. Mentah untuk membantu aku sepanjang jalan, mengirim Buddha ke barat. Aku tidak yakin dengan frasa khusus ini, tetapi aku sudah sering melihatnya. Aku percaya ini adalah singgungan untuk perjalanan ke barat. Artinya adalah jika kamu akan membantu seseorang, maka bantulah mereka sepenuhnya. 3. Ini adalah perbedaan umum. Dia mengatakan bahwa dia berbicara, bertindak lebih seperti binatang sebelumnya. Emperor's Domination Chapter 228. Chapter 228. Bab 228. Putri Zhongzhou, 2. Bagaimana mungkin sesuatu yang salah terjadi padaku? Li Qiye mengangkat bahu sambil tersenyum. Lalu dia melanjutkan, berurusan dengan mereka semudah makan sarapan. Melihat Li Qiye aman dan terdengar lega kedua wanita, mereka mengira yang terburuk karena mereka terjebak oleh Spatial Realm Fragmented tanpa sarana untuk melarikan diri. Mereka tidak mengharapkan kereta perunggu Tetra Perang menjadi sangat kuat, sebenarnya pecah dari ranah yang terfragmentasi saat menundukkan kereta perunggu Tetra Perang. Pada saat ini, Putri Zhongzhou dengan dingin menatap kelompok Li Qiye dengan fokus dinginnya pada Li Qiye. Li Xuangyan dan Chen Baojiao, setelah tenang, tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut sekali lagi ketika mereka melihat Putri Zhongzhou berdiri di udara. Mereka bertemu sang putri kembali pada hari transaksi, tetapi mereka tidak berharap untuk mengadakan reuni hari ini. Dia tidak memberitahu kalian. Putri Zhongzhou menutup matanya, lalu dia berbalik ke arah Li Xuangyan dan Chen Baojiao untuk mengatakan, dia adalah pembohong yang paling menipu di dunia. Berhati-hatilah,
atau suatu hari nanti, kamu akan dijual olehnya sementara masih tidak tahu siapa dia sebenarnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata sang putri, Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak tahan untuk tidak menatap Li Qiye, lalu kembali ke sang putri. Li Qiye tampak agak malu dan tersenyum tanpa berkata-kata. Sikap Li Qiye benar-benar membingungkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Mengapa sang putri menyebut Li Qiye pembohong? Hari itu ketika mereka melakukan transaksi untuk harta besar benua tengah, kedua belah pihak benar-benar bersedia. Meskipun mereka merasa ada yang aneh dengan masalah ini, mereka tidak akan bertanya pada Li Qiye apakah dia tidak ingin membicarakannya. Pertempuran telah berakhir. Di bawah rencana Li Qiye, Raja Muda Nantian bukan satu-satunya korban. Bahkan kematian lama dari klan Jiangzuo, yang bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan, bersama dengan orang tua dari kerajaan selatan surgawi meninggal. Pada akhirnya, leluhur ke-8 kerajaan kuno yang melanda dunia juga musnah sama. Hasil seperti itu benar-benar membuat semua orang ngeri, dan itu menciptakan keheningan menyeramkan di seluruh Underworld Fairy. Pada saat ini, terlepas dari sekte atau warisan, master sekte atau raja kerajaan, atau bahkan kematian lama terkubur selama beberapa generasi, hanya ada ketakutan di pikiran mereka. Dari sudut pandang mereka, meskipun iblis kecil ini memiliki kultivasi yang dangkal, dia bahkan lebih menakutkan daripada orang suci kuno. Dia, sendirian, membawa dua hukum tertinggi yang tak terkalahkan. Namun, Heaven's Will Secret Law dan Immortal Physic Law yang tak terkalahkan bukanlah hal yang paling menakutkan, itu rencananya. Sehubungan dengan kultivasi, meskipun ia mengolah kedua hukum, ia pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan leluhur ke-8 kerajaan kuno. Eksistensi yang tak terkalahkan seperti leluhur ke-8 bisa menghancurkannya dengan satu tangan seperti serangga. Bahkan bisa dikatakan bahwa kelompok 6 Raja Jiangzuo dan Nantian Hudu dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, hari ini, dia membunuh mereka semua. Bahkan keberadaan abadi seperti Yang Mulia Mosen dan keturunan Raja Bijaksana. Dia meminjam iblis tubuh kesusahan serta petir neraka untuk membantai mereka semua. Bahkan leluhur ke-8 masih dalam perhitungannya. Pada akhirnya, semua eksistensi tak terkalahkan ini yang telah menyapu era hanyalah korban miskin yang berkontribusi pada kesengsaraannya. Mereka hanyalah alat baginya untuk melampaui cobaan ini. Setelah memikirkan hal ini menyebabkan banyak orang menggigil ketakutan di dalam hati mereka, iblis kecil ini terlalu menakutkan. Dia jelas baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia sama cerdiknya dengan rubah tua. Dia selalu menekan kesengsaraan fisiknya, hanya untuk menunggu saat itu. Mata Santo anak Baozu menjadi sedingin es ketika dia bergumam. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan sensasi dingin. Dia telah melampaui fisik kesengsaraannya sendiri dan tahu bahwa semakin cepat, semakin mudah untuk melampaui cobaan seperti itu. Namun, Li Qiye jelas menekan kesusahannya. Mungkin dia sedang menunggu sungai dunia bawah dan ingin mengambil keuntungan dari air dunia bawah. Dengan pemikiran ini, Santo anak Baozu merasakan teror di dalam hatinya. Iblis kecil ini benar-benar akan menjadi musuh terburuknya selama sisa hidupnya. Setelah semuanya tenang, Ciyun, dari gerbang 9 iblis-iblis, keluar dari sudut feri dan pergi ke arah Li Qiye untuk berbicara dengan suara rendah. Li Nobel muda, para tetua kuil perang dewa ingin bertemu kamu. Dengan mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat Li Qiye sekali lagi. Namun, ada kegelisahan di hatinya karena dia sangat takut pada Li Qiye. Dia telah menyaksikan pertempuran sebelumnya dengan matanya sendiri. Dia memahami kekejaman Li Qiye saat dia bersekongkol melawan Unding selama klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi. Ketika Li Qiye meliriknya, dia menggigil tak terkendali. Li Qiye dengan lembut menganggukkan kepalanya dan mengikuti Ciyun. Ada pantai pasir di sungai Underworld. Di ujungnya ada sekelompok batu, dan para tetua dari kuil Dewa Perang bersembunyi di tempat ini. Basis dan formasi mereka jauh dari sekte dan pembudidaya lainnya. Dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya, raksasa seperti kuil Dewa Perang sangat tertutup di acara penguburan Underworld Bot ini. Mereka tidak menunjukkan sikap mewah sedikit pun, tanpa ragu. Orang yang dikubur ini sangat penting bagi mereka. Mungkin mereka bahkan memiliki status yang menakutkan di surga, dan kuil Dewa Perang tidak ingin orang lain tahu siapa yang mereka kubur. Faktanya, orang yang dimakamkan kali ini mempengaruhi naik turunnya masa depan mereka. Dengan demikian, kuil Dewa Perang tidak bisa tidak berhati-hati. Di perkemahan mereka, semua tua-tua kuil Dewa Perang sedang duduk di tanah. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topi yang memiliki gorden panjang untuk benar-benar menyembunyikan wajah mereka. Mereka membentuk lingkaran di tanah dengan peti mati kuno di tengah. Gaya peti mati ini tidak terlalu istimewa, seolah-olah itu hanya pemakaman seorang murid biasa. Ini kemungkinan besar kuil Dewa Perang sengaja menurunkan kekhasannya untuk menghilangkan kemungkinan tebakan dari orang luar. Ciyun pergi setelah Li Qiye masuk. Bahkan sebagai tetua tertinggi dari Nine Saint Demon Gate,
dia tidak memenuhi syarat untuk hadir di tempat ini. Li Qiye tiba dan dengan cepat melirik semua tetua yang duduk di tanah. Mereka semua sangat misterius, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menekan energi mereka sendiri sehingga orang lain tidak dapat mendeteksi kekuatan mereka yang melonjak dan melolong. Benar-benar low profile. Li Qiye memandang semua tetua sebelum pandangannya jatuh ke peti mati biasa, dan dia berkata, beri aku sedikit waktu untuk menebak siapa orang di peti mati ini. Dia mengaku sebagai leluhur kuil Dewa Perang, tetapi apakah leluhur akan memaksa kalian semua berada di sini di tempat ini sekarang? Semua hal tentang mengubur leluhur hanyalah omong kosong. Dengan cara God Temple War kamu melakukan sesuatu, jika aku tidak salah, orang di peti mati ini harus menjadi pelindung ilahi dari kuil kamu, atau orang tua dari aula abadi tersembunyi. Petik 2. Saat kata-katanya keluar, tiba-tiba semua mata tertuju padanya. Jika orang menggambarkan tatapan setajam pedang, maka tatapan orang-orang tua ini bahkan akan lebih mengerikan daripada pedang ilahi. Sepertinya aku benar, ada lebih dari satu leluhur kuilmu di sini. Kuil kamu benar-benar memiliki banyak barang bagus untuk memperpanjang hidup. Banyak lelaki tua yang harus berguling-guling di kuburan mereka masih bisa mempertahankan waktu mereka. Li Qiye dengan santai tersenyum ketika dia menyatakan, jika Ciyun ada di sini, dia akan hancur karena ketakutan karena kata-kata Li Qiye. Nenek moyang kuil perang dewa semuanya eksistensi tak terkalahkan, dan ada lebih dari satu. Mereka telah hidup melalui bulan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada beberapa leluhur yang telah hidup di era yang sangat kuno yang masih hidup di bawah tanah sampai hari ini. Siapa yang tidak menghormati karakter kaliber ini? Namun, Li Qiye tidak menempatkan mereka di hadapannya. Generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya terdengar dari peti mati. Itu adalah suara kuno dan kuno. Kedengarannya seolah-olah itu datang dari masa lalu sampai sekarang. 1. Suara kuno ini melanjutkan. Dengan kemampuan seperti itu, tidak ada tempat di dunia ini di mana kamu tidak bisa pergi. Lunri benar-benar tahu cara menilai orang. Kepercayaannya kepada kamu bukan tanpa alasan. Petik 2. Jadi itu adalah orang tua dari aula abadi tersembunyi. Mendengar suara ini, Li Qiye segera tahu siapa itu. Selain orang-orang yang hadir, tidak ada orang luar kontemporer yang tahu lebih banyak tentang kuil Dewa Perang selain dia. Li Qiye dengan santai menambahkan, kamu benar-benar hidup. Bahkan patuamu tidak bisa melewatkan kejamnya waktu. Namun kamu mampu melakukannya. Aku harus mengakui bahwa keinginan kamu sekeras baja. Petik 2. Pada titik ini, tatapan para tetua di tanah menjadi menakutkan. Yang duduk di sini untuk menjaga peti mati ini adalah nenek moyang penyendiri dari kuil Dewa Perang. Beberapa dari mereka bahkan tidak keberatan meninggalkan era Bloodstone mereka hanya untuk datang ke sini untuk mengirim peti mati ini. Karena Li Qiye segera mengungkapkan rahasia mereka, jika perlu, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Pada akhirnya, aula abadi tersembunyi sangat penting bagi kuil Dewa Perang. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka bisa berdiri kuat selama jutaan tahun. Bahkan tidak berpikir untuk membunuhku untuk menyembunyikan rahasianya. Li Qiye masih tenang ketika dia berbicara. Aku tahu bahwa untuk membawa peti mati di sini, ada beberapa orang yang hampir mati memanjat keluar dari kuburan mereka. Namun, jadilah cerdas dan jangan memprovokasi aku. Kalau tidak, aku akan berpikir untuk membalikkan kuil Dewa Perang kamu. Bahkan jika orang tua dari aula immortal tersembunyi masih hidup. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri. Baginya, Li Qiye sudah tahu terlalu banyak. Jangan bersikap impulsif. Suara kuno dari peti mati muncul lagi. Setelah mendengar perintah itu, lelaki tua yang berdiri, pada saat ini, diam-diam duduk kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ini lebih seperti itu. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan. Mengenai orang tua ini yang mampu bertahan sejak zaman patuamu sampai sekarang. Dia telah makan lebih banyak garam daripada yang kalian semua makan makanan. 2. Orang-orang tua dari kuil Dewa Perang menjadi terdiam. Iblis kecil ini begitu tak terkendali. Dia begitu arogan sombong sampai-sampai membuat mereka gila. Kita harus tahu bahwa Dewa Perangmu adalah salah satu leluhur mereka yang paling kuat. Namun iblis kecil ini sebenarnya memanggilnya pria tua. Menurut legenda, kereta perunggu perang Tetra adalah tahta tertinggi. Aku pernah mendengar sebuah legenda yang menyatakan bahwa selama era Desolus Expansion, ketika perunggu kereta perang Tetra tiba, bahkan para dewa mundur sementara Kaisar Immortal datang untuk menawarkan salam mereka, suara kuno dari peti kayu bergema. Li Qiye dengan dingin memotongnya dan berkata, jangan coba-coba. Bahkan jika kekuatan War God Temple hebat, ada beberapa tabu yang lebih baik tidak dijelajahi di dunia ini. Petik 2. Suara di peti mati juga berhenti setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Dia bertanya-tanya dan mungkin bahkan memeriksa ingatannya. 1. Frasa ini adalah pernyataan umum tentang memuji yang muda. Generasi muda akan selalu meningkat.
2. Ini sebenarnya sangat jarang. Aku belum pernah melihat frasa ini di novel lain. Aku menyimpannya karena itu adalah bagian beraroma dari Li Qiye. Apa yang dikatakan adalah bahwa lelaki tua itu telah hidup begitu lama dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, garam. Orang tua ini tahu bagaimana bersikap tenang dan berhati-hati bahkan di bawah provokasi. Tidak seperti leluhur yang lebih muda. Emperor's Domination Chapter 229. Chapter 229. Bab 229. Permaisuri Hong Tian 1. Apakah ada Underworld Bots yang dapat meningkatkan umurku bahkan lebih dalam acara yang akan datang ini? Pada akhirnya, suara di dalam peti mati kayu berdering lagi dan tidak lagi membahas masalah kereta perunggu Tetra War Bronze. Menurut kesepakatan kami, aku hanya bisa meningkatkan umurmu hingga 500 tahun. Setelah kamu keluar dari Underworld Bot, kamu akan dapat beristirahat di aula abadi tersembunyi selama lebih banyak bulan. Li Qiye perlahan berkata. Suara di peti mati muncul lagi dan berkata, 500 tahun masih memiliki keterbatasan pada akhirnya. Akan ada hari di mana batu darah era tidak akan lagi bisa melindungi aku. Petik 2. Orang di dalam peti mati telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan kuil Dewa Perang, mereka memiliki banyak batu darah era. Namun, bahkan dengan jumlah yang cukup, akan ada hari ketika era Bloodstone kehilangan efeknya. Keberadaan level ini hanya ingin tetap hidup untuk melanjutkan misinya melindungi kuil Dewa Perang. Selama bentangan tak terbatas sungai waktu, pasti akan ada waktu di mana kuil Dewa Perang akan membutuhkannya untuk menjadi ada. Harga untuk keluar dari era Bloodstone sangat mahal tapi tetap diperlukan. Tidak ada keabadian. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, bahkan untuk Kaisar Abadi memikul kehendak surga dan memerintah alam semesta. Meskipun mereka dibaptis sebagai makhluk surgawi, mereka masih belum melihat keabadian. Dewa perangmu yang hidup untuk generasi lain sudah sulit dipercaya dan bahkan bisa disebut keajaiban sejak awal waktu. Namun, semua akan berakhir saat mengalir di sungai waktu. 500 tahun sudah cukup bagimu untuk tertutup debu selama bertahun-tahun. Petik 2. Mungkin tidak ada kapal bawah dunia yang bisa memberikan kehidupan lain di generasi ini. Namun, harus ada yang memberi tahun lagi. Orang di peti mati jelas tidak menyerah dan menambahkan, jika aku bisa dimakamkan di umur bawah dunia bot, Life God Temple kami bersedia membayar harga yang sangat besar. Petik 2. Di setiap generasi, tidak akan ada lebih dari 3 kapal bawah dunia yang mampu memperkuat nasib dan umur panjang seseorang. Dalam acara mendatang ini, aku khawatir tidak ada satupun yang akan memberikan generasi kehidupan yang lain. Namun, benar-benar ada satu yang melebihi 500 tahun. Li Qiye menatap peti mati dan akhirnya menyatakan, namun, Putri Zhongzhou telah memilih kapal ini. Jika kamu pernah mendengar kisahnya, aku percaya kamu tidak akan mau bersaing dengannya. Petik 2. Kerajaan kuno benua tengah selama zaman penghancuran Tiantu. Setelah jeda yang lama, suara di peti mati muncul lagi dengan nada yang jauh lebih serius. 1. Sejak awal sampai sekarang, hanya ada satu yang menyebut diri mereka kerajaan kuno benua tengah. Li Qiye dengan santai tersenyum dan menjawab. Orang di peti mati itu merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya, karena ada satu kapal yang memberi generasi lain di dunia ini. Kapan kamu berpikir akan muncul kapal lain? Kamu membuatnya terdengar seolah-olah itu adalah hal yang mudah untuk memiliki Underworld Bot yang diberikan seumur hidup. Ini adalah keajaiban, namun kamu masih bertanya tentang yang lain. Aku khawatir hanya neraka yang tahu jawabannya. Li Qiye tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat aku, meskipun War God-mu dapat hidup di era lain, kamu harus melepaskan pikiran ini. Ini pada dasarnya adalah masalah yang mustahil. Dan bahkan jika ada satu lagi yang dapat memberikan seumur hidup lagi, aku khawatir kamu tidak akan bisa meraihnya. Kapal seperti itu akan benar-benar pertama kali ditangkap oleh orang yang tergantung di puncak pencapai langit surgawi pemakaman mayat surgawi kuno. Petik 2. Keberadaan itu masih hidup. Orang di dalam peti mati berseru setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi heran. Bahkan jika dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah mendengar legenda ini, dunia selalu berasumsi bahwa itu hanya legenda ketika. Pada kenyataannya, itu adalah kebenaran. Dia hidup sangat baik. Namun, tanpa pergi dengan kapal dunia bawah, praktis tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Jika ada kapal yang sebenarnya yang memberikan kehidupan seumur hidup terbang keluar dari sungai Underworld, apakah kamu pikir kamu bisa memenangkannya? Li Qiye tersenyum berbicara. Kata-kata Li Qiye membuat orang itu berada di peti mati dalam perenungan diam. Bahkan keberadaan yang tak terkalahkan seperti dia akan terdiam melawan keberadaan legendaris itu. Mari kita bicara tentang bisnis. Li Qiye akhirnya berkata, aku akan memilih perahumu. Naik itu adalah masalah kamu. Kamu harus membuat persiapan yang baik untuk mendapatkannya.
Jangan salahkan aku jika kamu tidak bisa menerimanya. Petik 2. Kamu dapat yakin bahwa naik tidak akan menjadi masalah selama kamu memilih kapal yang tepat. Sebuah suara datang dari peti mati dengan keyakinan penuh. Li Qiye hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal bersama sekelompok pria tua yang keras kepala dan konservatif. Anak ini terlalu sombong. Setelah Li Qiye pergi, seorang lelaki tua yang duduk di tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Suara di peti mati muncul lagi untuk mengatakan, jangan memprovokasi dia. Dia bukan seseorang yang sombong dan bodoh. Dia berani bertindak seperti itu berarti dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Setelah mendengar peringatan leluhurnya, bahkan seseorang dengan status luar biasa seperti lelaki tua ini bergidik ketika dia menarik kembali niatnya yang berani. Forevater, jika ada Underworld Bot lebih baik dari 500 tahun, tidak bisakah kita memikirkannya sedikit? Seorang leluhur tidak bisa tidak bertanya. Jangan bersaing dengan Putri Zhongzhou, itu hanya akan meminta masalah. Kami akan memilih 500 tahun Underworld Bot. Suara di dalam peti mati menjawab. Para tetua kuil perang dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata nenek moyang mereka. Orang harus tahu bahwa nenek moyang mereka bisa disebut tak terkalahkan. Jadi apa latar belakang Putri Zhongzhou ini? Kerajaan kuno benua tengah, seorang leluhur menggumamkan nama ini sebelum menjadi terkejut dan berseru, kerajaan kuno benua tengah dari era ekspansi Desolus. Legenda mengatakan bahwa sebelum Tiantu menjadi kaisar abadi, kerajaan kuno benua tengah memiliki peluang tertinggi untuk mengalahkan garis keturunannya. Pada akhirnya, kerajaan kuno benua tengah memilih untuk bergabung dengan spanduk Tiantu. Petik 2. Kerajaan kuno benua tengah memilih kematian mereka sendiri. Suara di dalam peti mati berlanjut. Mereka berasumsi bahwa setelah membantu Tiantu menjadi kaisar abadi, mereka kemudian akan menjadi pengikut yang paling berjasa. Mereka tidak tahu bahwa hari ketika Tiantu menyatukan surga dan bumi akan menjadi tanggal kematian bagi kerajaan kuno benua tengah mereka. 2. Orang tua itu tahu bahwa asal-usul kerajaan kuno benua tengah sedang cemas karena legenda mengatakan bahwa latar belakang kerajaan kuno benua tengah tidak lebih lemah daripada kuil dewa perang mereka. Kerajaan kuno adalah raksasa tak tertandingi selama era itu di dunia Kaisar Fana. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi dengan semua orang diam untuk waktu yang lama. Asteris. Setelah meninggalkan Kamworga Temple, Li Qiye pergi ke markas Nine Saint Demon Gate. Qi Yun sudah menetap di Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Keduanya menghela napas lega setelah melihat kembalinya Li Qiye, terutama Li Xuangyan. Dia tahu bangsawan mudanya terlalu baik dan khawatir bahwa sikap angkuhnya akan memprovokasi kuil dewa perang. Sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Li Qiye duduk di kamp, bosan, sambil menunggu kapal Underworld. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Li Xuangyan dan Chen Baojiao pergi ke Underworld Ferry, dan itu juga pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan semacam itu. Mereka ingin tahu melihat kekuatan besar dari seluruh dunia karena ada terlalu banyak dari mereka di tempat ini membawa peti mati. Pada saat yang sama, Li Xuangyan dan Chen Baojiao juga tergerak untuk melihat dewa kekayaan dan dewa bumi di sampingnya. Meskipun keduanya tidak tahu latar belakang mereka, mereka mendengarkan Qi Yun sedikit lebih awal. Semuanya memiliki asal-usul yang menakutkan. Siapa sangka mereka akan muncul lagi di tempat ini jutaan tahun setelah kematian mereka. Apakah gerbang 1000 kaisar benar-benar menakjubkan? Chen Baojiao terutama memperhatikan master gerbang terakhir dari gerbang 1000 kaisar, dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada Li Qiye. Itu benar-benar luar biasa. Li Qiye menatap master gerbang terakhir dari jauh, dan itu mengingatkannya pada beberapa kenangan lama. Dia kemudian menambahkan, 4 generasi kaisar abadi melalui 4 generasi berkelanjutan. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu keajaiban besar sejak awal waktu. Petik 2. Tetua Qi mengatakan bahwa gerbang 1000 kaisar memiliki kitab suci tata ruang. Salah satu dari 9 kitab suci, apakah ini yang sebenarnya? Li Xuangyan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia hanya diberitahu oleh Qi Yun dari sebelumnya, dan Qi Yun hanya mendengarnya dari beberapa diskusi dari kekuatan besar. Li Xuangyan memberikan perhatian khusus pada hal ini ketika Qi Yun mengemukakan ini karena dia jelas tahu bahwa hukum fisiknya berasal dari kitab suci fisik, salah satu dari 9 tulisan suci juga. Rahasia semacam itu hanya bisa diketahui oleh mereka dan selamanya terkubur di benak mereka. Kitab suci tata ruang, dan kitab suci fisik, adalah bagian dari 9 kitab suci agung. Ini adalah objek yang lahir sebelum langit dan bumi, tiada bandingannya untuk semua keabadian. Bahkan Heaven's Will Secret Laws, pencapaian tertinggi kaisar abadi, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setelah memupuk immortal fisik yang tertinggi, Li Xuangyan tentu saja tertarik dengan kitab suci tata ruang yang legendaris. Li Qiye kembali dari ingatannya dan dengan lembut mengangguk, tepatnya,
mereka hanya memperoleh sebagian kecil dari kitab tata ruang. Sungguh mengherankan jika mereka benar-benar mendapatkan kitab suci tata ruang penuh. Dengan kekuatan mereka yang tak terkalahkan tahun itu, mungkin mereka bahkan bisa menciptakan seluruh dunia. Kalau begitu, dunia ini bukan 9 dunia, melainkan 10 dunia. Petik 2. Tetapi Tetua Qi juga mengatakan bahwa gerbang 1000 kaisar yang tak terkalahkan diakhiri oleh Permaisuri Hongtian. Seberapa kuatkah Permaisuri Hongtian? Chen Baojiao tidak bisa tidak bertanya. Li Xuangyan kemudian menjawab, aku telah mendengar tentang legenda yang berhubungan dengan Permaisuri Hongtian. Orang-orang kemudian menempatkannya pada level yang sama dengan Kaisar Abadi Jiaoheng. Petik 2. Kaisar Abadi Jiaoheng adalah kaisar abadi manusia dari ras manusia, dan ia tak terkalahkan dalam seluruh hidupnya. Meskipun dia bukan kaisar immortal pertama, kecemerlangannya menyilaukan segala usia. Sejak awal waktu, ada banyak kaisar abadi, tetapi hanya dia yang tidak terkalahkan. Ini sangat mengesankan karena usianya yang masih muda sebelum memikul kehendak surga. Mungkin hanya kata-kata yang tidak adil pencapaiannya. Ditempatkan pada tingkat yang sama dengan kaisar abadi Jiaoheng. Chen Baojiao sangat heran. Dalam hati banyak manusia, kaisar abadi Jiaoheng adalah kaisar nomor 1. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki Permaisuri Hongtian untuk ditempatkan pada tingkat yang sama dengannya. Sejak zaman dahulu, ada jauh lebih dari satu kaisar immortal perempuan, tetapi tidak ada yang bisa menikmati reputasi yang begitu besar. Permaisuri Hongtian, mendengar nama ini, Li Qiye tidak bisa mengendalikan dirinya dari terpana. Pernah ada gadis seperti itu di jalan waktu yang panjang dan berliku. 3. Pernah ada suatu era ketika Dark Crow membawa gadis ini ke tempat yang jauh dan jauh. Pernah ada Dark Crow di bawah kecemerlangan seorang permaisuri tertinggi yang diam-diam membimbingnya ke tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sayangnya, karena masalah tertentu, mereka berdua menempuh jalan yang terpisah pada akhirnya. Pada akhirnya, mereka jauh dari satu sama lain seperti tepi langit. 1. Tiantu adalah kaisar abadi dari ras Ming kuno. 2. Perhatikan bagaimana tidak ada yang memanggilnya kaisar abadi Tiantu. Ini bukan aku yang malas di sini. 3. Hongtian adalah satu-satunya kaisar abadi perempuan yang aku tahu yang menggunakan kata permaisuri. Kaisar immortal perempuan lainnya masih semua kaisar immortal plus judul mereka. Jika aku mulai menggunakan permaisuri untuk membedakan kaisar immortal pria dan wanita, itu akan membuat beberapa kebingungan. Misalnya, dengan nama kaisar immortal baru yang aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, aku akan memanggil mereka kaisar abadi. Tetapi jika aku telah menetapkan prioritas membedakan antara pria dan wanita, maka semua pembaca akan menganggap bahwa itu adalah pria. Emperor's Domination Chapter 230. Chapter 230. Bab 230, Permaisuri Hongtian, 2. Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika memikirkan Permaisuri Hongtian. Sebagai Dark Crow melintasi bulan tak terbatas, ia secara pribadi melatih banyak kaisar abadi, dan kaisar abadi Minren tidak dianggap sebagai yang paling brilian. Permaisuri Hongtian jelas bukan yang paling berbakat secara alami, tapi dia adalah salah satu kaisar abadi yang terhebat. Ketika mereka menyapu langit dan bumi untuk mencapai puncak, dia menangis dengan air mata sukacita. Pada saat-saat penderitaan yang menyiksa, dia menangis sedih. Tidak peduli apakah itu selama penaklukan mereka atau waktu yang dihabiskan untuk Grendao, selalu ada bayangan rahasia yang menemaninya di saat bahagia dan sedih. Ada suatu masa ketika semua tawa kebahagiaan ini, bersama dengan tangisan kesedihan, tertanam dalam ingatan mereka. Sayangnya, mereka akhirnya berpisah dan bahkan hampir berubah menjadi musuh. Semuanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah tidak menyaksikan orang-orang yang kamu cintai mati, tetapi untuk memecah perselisihan antara hidup dan mati. Memikirkan masa lalu, dan saat-saat yang dilupakan oleh waktu, Li Qiye tersesat dalam waktu yang lama tanpa bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Permaisuri Hongtian, jutaan tahun telah berlalu. Tidak peduli apakah itu tahun atau sekarang, dia tidak menyalahkannya. Ada beberapa hal yang bertentangan dengan keinginannya, tetapi dia harus membuat keputusan. Tidak peduli apakah itu era yang paling sulit atau tahun yang paling menyedihkan, dia, dari awal hingga akhir, selalu memiliki garis bawah. Dia selalu bertekun, apapun yang terjadi. Permaisuri Hongtian, kenangan jauh dari pertarungan mereka masih jelas di benaknya. Bahkan ketika itu jutaan tahun kemudian, Li Qiye masih tidak bisa membantu tetapi menjadi cemberut pada akhirnya. Bangsawan muda, apa yang salah? Chen Baojiao dan Li Xuangyan bertanya-tanya tentang keanehan dalam sikap bangsawan muda mereka. Li Qiye kemudian tersadar. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk berkata, bukan apa-apa. Setelah itu, dia menjadi diam. Kedua gadis itu saling memandang,
Mereka merasa bahwa pikiran bangsawan muda mereka disibukkan dengan pikiran berat, dan sepertinya dia tidak khawatir tentang masalah perahu dunia bawah. Underworld Bot masih belum muncul setelah 2 atau 3 hari. Ada sangat sedikit sekte yang tiba selama waktu ini. Sekte yang akan membuatnya sudah ada sementara mereka yang absen kemungkinan besar tidak akan berhasil tepat waktu. Namun, dalam 2 atau 3 hari terakhir, lebih dari 10 dewa harta beserta 3 dewa bumi tiba. Mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan yang tak terkalahkan selama era mereka sendiri. Pada akhirnya, dewa kekayaan dan dewa bumi ini tidak bisa menahan godaan dari kapal bawah laut meskipun mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum datang. Meninggalkan Feng Shui Treasure Earths dan Dragon Veins mereka berarti bahwa mereka menggunakan umur mereka yang telah terakumulasi dari tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak punya rencana cadangan. Dua pilihan itu adalah untuk berhasil meningkatkan umur panjang mereka dan meninggalkan tanah kuburan, atau menjadi bumi Kors selamanya di masa depan. Treasure Lord dan Earth Immortals berbeda dari Kors bumi karena mereka memiliki kecerdasan dan kesadaran mereka sendiri. Meskipun beberapa dari mereka dimakamkan setelah kematian mereka, pada saat ini, mereka masih bisa dianggap makhluk hidup. Semua mayat bumi diperas ke dalam kelompok mereka sendiri, jauh dari yang hidup. Mereka adalah mayat sejati tanpa kesadaran dan kecerdasan. Satu-satunya insting mereka adalah naik ke Underworld Bot. Para dewa harta karun dan bumi abadi menempati area mereka sendiri tanpa interaksi dengan yang lain. Mereka semua membawa ekspresi serius karena ini adalah pertempuran terakhir mereka. Jika berhasil, mereka dapat memperoleh beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun umur untuk meninggalkan tanah pemakaman dan melarikan diri dari rantai. Namun, jika mereka tidak berhasil, menjadi mayat bumi untuk selamanya adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Legenda mengatakan bahwa orang mati masih bisa memasuki siklus reinkarnasi, tetapi bumi Kors tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Di Feri, suasananya sangat tegang karena semua orang diam menunggu sambil menatap aliran sungai Underworld yang diam-diam mengalir. Akhirnya, pada hari kelima, kapal bawah dunia akhirnya keluar. Di dalam Underworld River yang luas, Underworld Bot pertama terbang keluar dari lapisan kabut. Underworld Bot. Ketika kapal pertama keluar, seluruh feri menjadi gaduh karena tidak ada yang bisa duduk diam saat ini. Mereka semua berdiri, baik yang mati maupun yang masih hidup. Pada saat yang sama, mata di peti mati terbuka. Di luar orang mati yang sebenarnya, semua makhluk abadi yang tercakup dalam era Bloodstone membuka mata mereka satu demi satu untuk melihat kapal bawah dunia yang mendekat. Kapal yang terbang dari lapisan kabut itu benar-benar sunyi dan seluruhnya hitam, termasuk layar dan lambungnya. Itu mengeluarkan perasaan seperti kapal hantu saat itu dengan tenang melayang keluar dari kabut. 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, setelah yang pertama terbang keluar, ada lebih banyak kapal Underworld yang terbang keluar dari lapisan kabut. Kita mulai. Pada saat kapal pertama terbang, Li Qiye langsung berdiri dengan tatapannya tertuju pada Underworld Bots. Pada saat ini, matanya seperti api, menerangi setiap Underworld Bot tanpa melewatkan satu detail pun. Dalam sekejap, kemah kuil Dewa Perang membuat langkah mereka dan semua sesepuh segera mengangkat peti mati kuno dan muncul tepat di belakang Li Qiye. Kecepatan mereka sangat cepat dan tidak membuat suara sedikit pun. Ketika kapal pertama terbang, semua orang di kapal semua berdiri, termasuk Earth Kors. Pada saat ini, bahkan para penonton yang hanya datang untuk hiburan juga tegang, apalagi kekuatan besar yang ingin mengubur peti mati mereka di atas kapal. Di dalam kabut, perahu demi perahu terbang dalam keheningan total, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Rumble, The Kors Bumi adalah kelompok pertama yang mengambil tindakan. Tak terhitung bumi Kors, seperti pangsit melompat ke panci mengepul, semua bergegas menuju sungai Underworld. Perlu diingat bahwa Underworld Water sangat berbahaya bagi sebagian besar pembudidaya, terutama yang memiliki fisioterapi biasa. Itu akan menghancurkan esensi kehidupan dari tubuh fana, tapi itu memiliki efek yang sangat minimal pada bumi Kors. Boom. Pada saat ini, semua Kors Bumi bergegas ke Underworld Water, ingin naik ke Underworld Bots. Perebutan dimulai segera dengan bumi Kors mengaktifkan life treasures mereka untuk membunuh orang-orang yang bertujuan untuk kapal mereka terlepas dari apakah itu orang mati atau hidup. Earth Kors tidak memiliki rencana atau skema, semuanya turun ke insting mereka. Tujuan satu-satunya adalah naik ke Underworld Bots. Mereka akan membunuh segalanya selama itu berkaitan dengan persaingan untuk kapal. Dalam sebuah trais, banyak live weapons yang memekakkan telinga melonjak ke langit saat gelombang pertama pembantaian dipimpin oleh Earth Kors. Mereka adalah orang pertama yang berhasil mencapai kapal yang mengambang di sungai Underworld yang luas yang tertutup kabut. Naik kapal. Sekarang, kekuatan besar dari seluruh dunia tidak duduk diam ketika para ahli mereka secara pribadi membuka jalan sementara murid-murid mereka membawa peti mati ke arah kapal dan berkompetisi melawan Earth Kors.
Ada juga peti mati kuno yang terbang sendiri menuju kapal. Bum-bum. Dicampur dengan jeritan dan belau menyedihkan. Ledakan berbeda bergema bersama dengan suara retak tulang patah. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan memenuhi langit dengan aura kuat yang menyapu permukaan air dunia bawah. Para dewa harta juga mengambil tindakan segera setelah mereka bergegas menuju kapal. Masing-masing dari mereka bertujuan untuk yang tertentu, dan tepat ketika mereka percaya bahwa itu mungkin untuk naik, mereka dengan sembrono bergegas maju. Hanya sesaat, bahkan Dewa Bumi menjadi tidak sabar. Dalam beberapa saat, baik Treasure Lord dan Earth Immortal semuanya membuka mata mereka, melepaskan kilatan berdarah yang sangat menakutkan. Seseorang seharusnya tidak meremehkan Earth Course. Meskipun mereka termasuk mayat paling rendah, kebenarannya jauh dari itu. Ada beberapa mayat bumi yang kuat di luar imajinasi. Pada saat ini, bersama dengan energi mayat yang meliputi, ada mayat bumi memegang pedang ilahi dengan kekuatan ekstrim. Saber ilahi ini tidak hanya membunuh mayat bumi lainnya, bahkan harta karun pun terbunuh. 3 peti mati dari kekuatan besar dibelah terbuka karena 3 leluhur yang hidup di dalam disayat sampai mati di tempat. Bunuh. Dalam sekejap, peti mati kuno yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju sungai Underworld semuanya terbuka. Eksistensi mati dari legenda memprakarsai kemajuan mereka untuk merebut kapal Underworld dan untuk membunuh semua oposisi mereka. Di sana, bukankah Buddha ke-8 Sekte Surgawi dari Sekte Surgawi? Seorang Buddha kuno bergegas keluar dari peti mati, dengan momentum yang mampu menekan semua makhluk jahat, untuk membunuh semua musuh-musuhnya dan menaiki kapal Underworld. Itu adalah waduk langit darah Fushimo. Wah, ada rumor bahwa dia meninggal 80.000 tahun yang lalu. Bayangan berdarah keluar dari peti mati, menanamkan rasa takut yang menakutkan ke semua penonton. 1. Namun, keberadaan yang dulunya sangat kuat ini tidak bisa naik ke kapal dunia bawah. Dewa harta lainnya turun dari langit dan menebasnya menjadi 2 bagian. Kemudian dia menggunakan momentum yang tak terkalahkan ini untuk naik ketika perahu dengan lembut melayang di sepanjang sungai Underworld. Osh! Pada saat ini di atas sungai Underworld, seorang wanita tua bertarung di langit dengan dewa harta lainnya, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Kedua belah pihak ingin merebut kapal lain. Harta kehidupan dari kedua orang ini menyebabkan semua makhluk bergetar saat mereka menyapu dunia. Mengutuk. Wanita tua ini adalah pelindung gunung sungai suci. Dia benar-benar berhasil tetap hidup sampai sekarang. Lawannya adalah harta karun kaisar legendaris Junseng dari zaman Kaisar Abadi Tunri. Mereka berdua eksistensi tak terkalahkan dari era mereka. 2. Menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi antara keduanya menyebabkan seorang penonton yang mengenali latar belakang mereka berseru dengan ngeri. Akhirnya, wanita tua itu, dengan aura tirani dan tak terkalahkan, membunuh dewa harta dan naik perahu Underworld. 1. Simo sama dengan jahat iblis generasi. 2. Junseng sama dengan Spirited Saint Secret State. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.